masyarakat filsafat Indonesia dibentuk oleh teman-teman yang secara akademik adalah yang menempuh pendidikan filsafat. Kemudian ini berangkat dari sebuah keinginan luhur, sebuah cita-cita untuk menjadikan forum ini sebagai sebuah komunitas diskursus filosofis dengan tema-tema yang diusahakan supaya dekat dengan kita begitu. Karena memang tugas filsuf adalah menggeluti dunia, kemudian mengambil jarak dan memberikan makna atas apa yang digeluti begitu. Nah, ini adalah kumpulan para pencinta filsafat dan siapa saja, baik dalam arti luas maupun dalam arti ketat, yang mencoba menawarkan pemikiran-pemikiran filosofis di tengah kadang-kadang kekosongan refleksi mendalam mengenai fenomena-fenomena yang kita hadapi. Tentu ide spontan lahirnya komunitas ini kita berharap akan disambut oleh teman-teman yang lain yang merasa tertarik untuk menggeluti pemikiran filosofis dan refleksinya. Tetapi kemudian juga bagi teman-teman yang memang hidup dari filsafat, misalnya dengan mengajarkan atau dengan menulis dan seterusnya, ini menjadi komunitas yang baik untuk menawarkan pemikiran-pemikiran misalnya sebelum publikasi atau sebelum seminar-seminar atau proyek-proyek yang lain yang lebih serius. Kira-kira begitu. Maka sejak tahun lalu ketika kami melakukan seminar dengan tema-tema yang cukup serius di Universitas Paramadina Oktober 2019. Nah, sekarang di tengah pandemi ini kami mencoba menawarkan kesempatan untuk kita ngobrol. Dalam rencana ideal kami memang setiap 2 mingguan mulai dari hari ini akan ada teman-teman yang tampil setidak-tidaknya sampai dengan Desember, tema terisi. Dan kemudian nanti 2021 kita akan coba mendesain tema-tema yang lebih sistematis, entah berangkat dari respon terhadap fenomena tertentu atau pemikiran-pemikiran lain. Itu kira-kira teman-teman. Jadi terima kasih banyak sudah hadir, sudah cukup banyak. Seperti biasa komunitas filsafat, kalaupun hanya ada 2 orang, biarkan 2 orang itu ngobrol filsafat, tidak apa-apa juga. Tetapi sekarang cukup banyak dan ini saya kira kita bergembira, apresiasi sekali. Dan kita harap minggu depan dan seterusnya akan semakin banyak orang atau teman-teman yang lain ini, teman-teman yang sudah hadir ini juga bersabar, punya stamina yang baik untuk kita terus berdiskursus filosofis sampai kira-kira akhir tahun ini. Masih ada banyak yang akan bicara. Ahli Hegel juga belum tampil, jadi tolong dicatat di agenda tersendiri dan lain-lain, teman-teman yang lain. Jadi itu kira-kira, dan akan juga tampil filsuf perempuan, jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan. Lalu malam ini kita akan dibuka dengan tampilan presentasi dari Mas Hendar Putranto dengan moderator Pak Yogi. Saya kira ini akan menjadi pembuka yang baik. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman, selamat datang. Ini mudah-mudahan menjadi rumah kita semua, komunitas kita semua, dan semoga kita semua dalam keinginan yang sama membesarkan filsafat di Republik ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ire. Oke, kita mulai saja Bung Hendar ya. Silakan Bung Yogi. Oke, baik. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dengan topik filsafat kematian belajar dari Choron, Bauman, dan Looper. Oke, sebelum kita masuk kepada pembicara, mungkin ada teman-teman sekalian yang belum mengenal sosok siapa itu Bung Hendar Putranto. Saya akan membacakan CV singkatnya. Hendar Putranto atau dipanggil dengan Bung Hendar ini adalah dosen tetap jurusan Strategi Communication
dari Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, alumnus program sarjana dan pasca sarjana STF Driarkara, dan memiliki minat riset penggalian interseksionalitas gagasan filosofis tentang ideologi, budaya, dan identitas. Lalu Bung Hendar juga aktif menulis di berbagai jurnal dan media. Buku yang sudah terbit antara lain Ideologi Pancasila berbasis multikulturalisme, dan Bung Hendar juga merupakan salah satu penerima hibah buku ajar dari Kemenristek Dikti dan menyunting berbagai macam buku. Dan tahun 2019, laporan penelitiannya berhasil dipublikasikan di Journal of Intercultural Communication Research yang terindeks Scopus Q1. Nah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai kematian, tetapi ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Ketika kita bicara di era sekarang atau akhir-akhir ini, kita tentu saja tak mungkin lepas dari yang namanya COVID-19. Artinya pembahasan kita tidak mungkin lepas dari sana. Dan kalau kita melihat data per 2 November berdasarkan Worldometer, kasus COVID ini sudah tercatat 46.921.952. Sementara yang tercatat kematian karena kasus ini sebanyak 1.206.617 dan yang sembuh tercatat 33.797.676. Untuk angka kematian sebesar 1.200 sekian, ini adalah angka yang besar untuk jumlah orang yang meninggal. Walaupun memang wabah ini bukanlah wabah yang terbesar yang pernah dirasakan oleh manusia. Tetapi ternyata jumlah yang besar ini tak juga membuat orang jera. Sulit kita masing-masing dari kita atau bahkan di lingkungan sekitar kita melihat bahwa orang itu sulit untuk disiplin untuk hidup sehat. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan ada yang cuek, bahkan mengklaim ini adalah konspirasi semesta, katanya begitu. Nah, terkait dengan kematian ini, maka ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk bicara soal kematian lewat sudut pandang yang lebih serius, atau kita bicara soal filsafat kematian. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah ini bukan perkara eskatologis, apakah ada kehidupan setelah kematian atau tidak. Bukan pula menyangkut pandangan filsafat timur, melainkan yang didiskusikan pada malam hari ini terkait pandangan filsafat barat modern yang mengacu pada pemikir-pemikir yang nanti akan dibahas oleh Bung Hendar itu sendiri. Sementara status kuesionis yang dilemparkan oleh Bung Hendar itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, benarkah fenomena kematian massal yang dikarenakan COVID-19 ini membentuk sikap apatis terhadap kematian? Yang kedua, sudahkah kita bertambah bijaksana dalam menyikapi fenomena kematian? Dan yang ketiga, kerangka berpikir apa yang dapat membantu kita memahami fenomena kematian secara lebih filosofis? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan kita dengarkan pemaparan dari Bung Hendar. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bung Hendar. Terima kasih Bung Yogi untuk paparannya, perkenalan tentang saya, dan juga tadi Bang Yere ya sudah memperkenalkan tentang masyarakat filsafat Indonesia, lalu apa tujuannya diadakan diskusi berkala ini ya, 2 minggu sekali sampai dengan bulan Desember nanti, pertengahan juga nanti ada 4 kali ya kalau nggak salah kita kemarin. Waktu saya 30 menit ya, Bung Yogi ya. Ya, siap. Oke, jadi sampai 19:46 ya. Saya upayakan dengan 30 slides yang sudah saya buat, kita bisa mendiskusikan, tentu dalam keterbatasan waktu seperti ini tidak mungkin semua aspek yang sudah saya baca, sudah saya pelajari, dapat saya sampaikan semua, tetapi mudah-mudahan nanti dengan adanya diskusi kita bisa memperdalam poin-poin tersebut. Baik, ini sudah masuk ke itu ya, mana? Slide-nya ya? Sudah. Sudah masuk. Oke, di sini ada langkah-langkah penjelasan saya. Ada langkah-langkah penjelasan itu nanti akan saya sampaikan seperti itu. Jadi saya akan buat dulu. Pertama di situ datanya tadi bahkan sudah lebih update ya. Jadi ini saya di data yang nanti setelah slide ini itu saya membuat data
tampilan data juga sama tadi, rujukannya kita worldometer ya. Padahal ada juga yang mengkritik worldometer itu tadinya bukan apa-apa begitu ya. Bahkan lebih terpercaya misalnya John Hopkins, datanya dari John Hopkins University itu. Tapi oke lah, itu persoalan lain ya. Tapi yang jelas biasanya kita rata-rata mengaksesnya, kita lihat tadi sudah di atas 1 juta kematian ya. Kalau kita membayangkan 1 juta kematian, saya bayangkan satu kampus saya aja itu kalau penuh itu isinya cuma 7.000 orang. Jadi saya membayangkan kalau kampus itu penuh, masih harus dikali berapa lagi untuk melihat, ya istilahnya apa ya, tumpukan jenazah begitu ya. Dan peristiwa semacam ini juga tentu ada unsur personalnya. Ketika saya diminta untuk membawakan topik untuk diskusi masyarakat filsafat Indonesia, tentu ada aspek personal eksistensial mengapa saya memilih topik ini. Bukan sekedar pertama-tama perpanjangan dari tesis yang pernah saya buat dan sudah saya pertahankan tahun 2008 yang lalu, yang memang saya bicara tentang topik kematian dan kekekalan, tapi menurut Zygmunt Bauman, salah satu tokoh yang juga akan saya bahas pada malam hari ini. Setelah itu kan berlalu 12 tahun. Juga bukan hanya pertama-tama karena situasi apa ya namanya ya, COVID ini yang memang hari demi hari terus bertambah ya jumlah baik yang terkena maupun yang kemudian meninggal ya. Bahkan di Eropa sudah katanya masuk gelombang ketiga. Gelombang ketiga bukan cuma gelombang kedua lagi, sudah ketiga, sementara Indonesia masih belum kelihatan puncak dari gelombang pertamanya. Dengar-dengar sih kalau kata media kan begitu. Nah, jadi itu juga memberi konteks pada pembahasan pada malam hari ini. Tapi juga karena ada unsur yang tadi saya bilang personal eksistensial. Seorang sahabat saya tanggal 5 April yang lalu, Edisius Triaditere, itu meninggal. Meskipun tidak ada yang secara resmi keterangan dari rumah sakit tidak menyebutkan bahwa beliau terpapar COVID gitu ya. Tapi kepergian itu begitu cepat dan begitu timely ya, begitu timingnya ketika April itu memang masih 1 bulan, 2 bulan setelah diumumkan oleh Presiden Jokowi ya. Jadi siapa yang kita tidak curiga, dan apalagi peristiwa semacam itu menghentak sekali karena 1 bulan sebelumnya saya masih ketemu dan pulang bareng dari UI setelah ada acara diskusi di sana, naik kereta bareng juga, pulang sampai ke Tangsel. Di situ saya merasa terpukul sekali dan kembali saya ditatapkan pada peristiwa kematian itu bukan lagi sebagai out there ya, hanya melihat yang di luar sana, tapi apalagi ketika kehilangan orang sahabat yang dicintai gitu ya. Itu menjadi seperti kena pada aspek diri saya sendiri ya, aspek yang esensial dalam diri saya. Itulah mengapa saya tergugah untuk kemudian mencoba menawarkan kembali bagaimana saya melihat peristiwa kematian itu ya secara lebih personal, lebih eksistensial. Maka saya sajikan seperti ini. Bisa kita lanjut? Dan kalau saya lihat, ini saya akan skip saja karena tadi data-data sudah disampaikan Bung Yogi ya awal ya. Ini waktu masih awal-awal ya, sekitar bulan-bulan apa ini? Saya lihat di sini bulan Maret gitu ya. Di Taiwan hanya baru 1 kematian, Indonesia meninggal baru 25 orang, kasus baru ada 309 begitu ya. Jumlah kematian tanggal 9 Maret baru 3.800, baru tanda kutip ya, 3.827, sekarang udah 1 juta lebih. Terus kemudian kita lanjut lagi ya, ini data 15 Oktober, setengah bulan yang lalu, kematiannya saja sudah 1.096. Terus kemudian Indonesia pernah mencatatkan sampai 4.850 kasus, itu yang terbanyak, paling tidak sampai hari ini. Oke. Ya, bisa dilihat. Terus kemudian kita lanjut slide berikutnya, minta tolong ya Anita. Yang kematian COVID, jadi kalau kita searching di Google gitu ya, kalau penasaran gitu kita tulis kematian COVID-19, bahkan kalau nulis kematian saja pasti COVID itu akan menjadi yang paling atas ya. Lalu kemudian dimunculkan data-data seperti ini. Memang kalau bicara data begini, kita mungkin terperangah ya, yang suka dengan angka gitu ya, melihat begini, wah heboh gitu kan. Kok ini makin tambah banyak atau makin menurun dan seterusnya ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah disampaikan ya 3 pertanyaan kunci di awal dibuka oleh Bung Yogi tadi sebagai moderator.
fenomena kematian massal itu bisa saja menumpulkan sensitivitas kita tentang peristiwa kematian sebagai hal yang menyakitkan ya, hal yang membuat kita kehilangan. Makanya itu yang disebut oleh Hannah Arendt misalnya disebut dengan banalitas kematian. Itu dia dalam rangka ketika Eichmann in Jerusalem itu pengadilan salah seorang juru bunuh dari Nazi ketika peristiwa pembantaian yang disebut Holocaust itu. Ya Eichmann lalu diadili kan. Disebutnya banalitas kematian karena kok sepertinya desensitize merasa tidak ada yang salah dengan melakukan pembunuhan dan mengakibatkan jutaan orang Yahudi meninggal di kamp konsentrasi karena melaksanakan perintah atau order gitu ya. Itu yang disebut lalu banalitas kematian. Bisa saja kalau kita melihat hal yang sama terjadi, tentu konteksnya di sini bukan Holocaust, oke. Tapi kalau kita melihat peristiwa kematian itu begitu sering, ya, entah itu yang melihat secara langsung di depan mata kita, misalnya anggota keluarga kita, kan saya di sini tidak tahu ada yang ikut hadir dalam acara diskusi malam ini, apakah ada anggota keluarganya jauh maupun dekat yang meninggal karena kena COVID dan sebagainya ya, atau melihat sendiri. Tapi peristiwa kematian tuh kalau kita lihat sendiri dengan jarak dekat, apalagi kalau itu orang yang kita cintai, pasti akan memberikan satu jejak atau bekas gitu ya. Nah, kalau itu tidak kita kenali, hanya berupa deretan angka-angka, maka bisa saja membentuk sikap yang apatis, ya, bodoh amat. Sehingga lalu tadi dibilang lalu semakin abai terhadap protokol kesehatan dan seterusnya dan sebagainya. Ya, lalu tidak peduli lagi karena merasa hari demi hari kok dia tetap survive gitu ya. Ya, lalu kemudian abai terhadap protokol kesehatan. Itu bisa membentuk sikap seperti itu memang banalitas kematian karena desensitize ya. Lalu poin yang kedua, sudah bertambah bijaksana atau belum kita? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya salah satu ciri khas filsafat kan, filosofia ya. Kita mau jadi bertambah bijaksana nggak? Apalagi ketika berurusan dengan yang disebut oleh banyak filsuf, sejak dari zaman prasokratik ya, sampai Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan seterusnya, sampai dengan yang sekarang, sampai dengan tahun 2019-2020, para filsuf pun membahas tentang kematian, karena dianggapnya kematian itu sebagai the ultimate question, ya, peristiwa atau pertanyaan dasar ya, pertanyaan ultim ya tentang hidup manusia, tentang eksistensi. Nah, kerangka berpikir seperti apa yang membantu memahami fenomena kematian secara lebih filosofis? Tentu ada banyak pilihan ya. Jacques Choron saja nanti seperti saya lihatkan itu bisa mengambil lebih dari 20 filsuf sepanjang ya sekitar 2000 tahun ya. Sekitar 2000 tahun dipilih lebih dari 20 filsuf ditampilkan. Tidak mungkin membahasnya hanya dalam waktu 30 menit atau 1 jam misalnya. Maka saya memilih belajar dari yang tahun 63 ya, Jacques Choron menulis, Bauman menulis tahun 92 dan Stephen Looper dengan The Philosophy of Death menulis tahun 2009. Jadi sebenarnya memang saya sudah batasi dalam 50 tahun terakhir dan itu nanti seperti akan saya tunjukkan ada beberapa perkembangan yang menarik cara pandang tentang kematian. Bisa kita lanjut ya. Berikutnya. Jadi pertama-tama titik berangkatnya saya justru mulai dari Hegel ya. Ini beberapa rekan yang hadir di sini filsuf favoritnya Hegel ya. Saya ngutip tentu tidak mungkin keseluruhan pemikiran Hegel, tapi ada satu bagian yang disebut Hegel sebagai yang what is familiarly known, apa yang kita rasa kita akrabi, familiar gitu ya. Sebenarnya tidak kita ketahui dengan cukup memadai ya. Salah satunya itu adalah ya kematian. Karena mungkin saking begitu merasa akrabnya, lalu kita merasa sudah tahu, padahal belum cukup tahu tentang itu. Ya. Belum cukup mengetahui tentang kematian itu seperti apa dari segi-seginya yang mendasar dan fundamental gitu kan. Maka kita akan coba melihat berangkat dari kutipan dari Hegel dalam Phenomenology of Mind. Ini kita lihat banyak kan dari kita mungkin berasumsi. Saya pun ketika menekuni kembali studi ini setelah dari tesis masih ada cukup banyak asumsi-asumsi. Salah satunya asumsi besar saya itu adalah religion. Jadi bahwa memahami kematian, memaknai, memberi makna pada kematian orang yang dekat dengan saya, atau kemungkinan kematian saya sendiri ya, someday akan menjadi satu kepastian. Sekarang masih berupaya, mungkin saya mati, saya tidak tahu mati kapan, tanggal berapa, dengan cara seperti apa. Tetapi bahwa saya akan mati itu inevitable. Itu masih saya banyak asumsi-asumsinya karena religion ya. Ya saya seorang Katolik dan hari ini juga kebetulan adalah Hari Arwah, peringatan arwah.
Dan di situ biasanya kalau di orang Katolik itu ada misa gitu ya, mempersembahkan Ekaristi untuk mendoakan orang-orang yang sudah berpulang ya, sudah lebih dulu meninggal. Nah, itu juga membuat saya berasumsi kebanyakan juga dari situ. Sebelum saya mempelajari, framework yang saya gunakan dalam presentasi malam hari ini adalah secular humanism, humanisme yang sekuler, yang bukan dibatasi oleh kerangka berpikir agama tertentu. Jadi ini bagi saya sendiri sebuah perjuangan, karena saya sudah lebih akrab, kutip ya, seperti katakan Hegel di sini, familiarly known, dengan kerangka memahami kematian dalam kerangka eskatologis Kristiani misalnya. Kita lanjut berikutnya. Ini karya Jacques Choron yang saya kutip ya. Ada dua, dia menulis dalam dua tahun berturut-turut terpublikasi ya. Kalau menulisnya saya nggak tahu berapa lama, tapi Dead and Western Thought ya, ini seperti ini bukunya. Sulit untuk mencari PDF-nya. Maka saya kemarin menggunakan lewat archive.org, lalu saya foto-foto sendiri ya. Lalu saya tampilkan, yang bisa saya tampilkan di sini ada sekitar 320 halaman, saya hanya berhasil foto sekitar 190-an halaman begitu. Ini daftar isinya dari Jacques Choron. Kita lihat bagaimana Jacques Choron menampilkan history of ideas ya. Itu nanti saya bahas di situ. Dari antiquity, dari zaman klasik, dari cara kekristenan menjawab ya, ini sekitar abad pertengahan begitu ya. Lalu Renaissance, lewat tokoh-tokohnya ada Montaigne, ada Giordano Bruno. Lalu jawaban yang ditawarkan oleh filsafat modern mulai dari Descartes sampai dengan Nietzsche, dan ini bagian yang termasuk paling panjang, hampir 100 halaman sendiri ya, dari Descartes sampai dengan Nietzsche. Kemudian filsafat kontemporer yang dari Bergson, Clages, dan George Simmel, sampai dengan eksistensialis ya, Jasper, Heidegger, Sartre, Marcel. Ini semua adalah tokoh-tokoh yang dirujuk berdasarkan idenya ya. Jadi ide tentang kematian yang tidak jarang mereka saling membantah, saling bertolak belakang, tetapi jadi saya tidak akan cukup waktunya untuk menampilkan semua ini, selain bahwa saya juga belum membaca secara sangat cermat 300-an halaman itu yang saya foto, baru 190. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah bahwa, bisa lanjut berikutnya. Ini adalah lanjutannya Modern Man and Mortality di tahun berikutnya, 1964 disampaikan. Yang saya tertarik dari Choron ini adalah bagaimana dia mengemas bahwa tentang kematian itu manusia ada dua motif ya sebenarnya. Jadi dari sekian banyak ini, dua motif. Motif pertama itu mastering fear of death, menguasai ketakutan akan kematian ya, tentu kematiannya sendiri. Mastering fear of death. Dan kemudian memberi makna, yang kedua ya, memberi makna pada eksistensinya selama hidup. Supaya ya jangan sampai ya terasa sia-sia hidup ini atau absurd, meaningless. Futility of life. Jadi ada dua tugas sebenarnya kalau bagi Choron ya. Bagi Choron ada dua tugas ketika berbicara tentang filsafat kematian. Yang pertama adalah bagaimana menaklukkan atau mastering gitu ya, the fear of death, rasa takut akan kematian. Dan yang kedua adalah bagaimana memberi makna pada eksistensi hidup yang ada sekarang ini. Nah, dua tugas inilah yang kemudian sebagai motif dicari di dalam keseluruhan. Kita lanjut ke berikutnya. Ini nanti yang Zygmunt Bauman, kita baru skip. Ini nanti yang Stephen Looper. Boleh kita skip lagi, langsung kita masuk ke pembahasan tentang yang dari Choron aja. Meningkatnya minat studi multidisipliner, nanti silakan dilihat sendiri ya. Ini beberapa saya ambil dari jurnal, dan beberapa jurnal juga ada di sini, beberapa penulis. Bisa lanjut ke berikutnya. Ini buku-buku yang sudah saya coba kumpulkan dan saya baca pelan-pelan. Ini bukunya tidak semuanya terbaca, tapi paling tidak bagian-bagian pengantarnya sudah saya coba baca. Oke. Nah ini ya, nanti sebelum saya masuk ke Choron, saya mulai dari sini. Kematian gejala alami sekaligus sosial yang dapat perhatian paling khusus. Sikap manusia menanggapi dan merefleksikan kematian itu mengalami perubahan dari masa ke masa. Seperti diteliti sejarawan Prancis Philippe Arié dan Jacobsen dari kawasan Nordik ya. Lalu satu hal yang dikatakan tadi yang saya bilang tadi, mastering your own fear of death gitu ya.
ketakutan akan kematian tidak diragukan lagi itu salah satu naluri paling umum dan paling mengakar yang dapat ditemukan pada diri manusia. Itu kutipan dari Ernst Cassirer, filsuf tahun 44. Kemudian diulangi lagi oleh Ernest Becker ya tahun 73 dalam The Denial of Death. Dan di situ sebenarnya konteks besarnya untuk memahami ketakutan akan kematian itu adalah sekularisasi Barat ya. Terutama merosotnya kredibilitas narasi besar gereja ya, kekristenan yang tadi saya bilang. Sekularisme itu salah satu implikasinya atau dampaknya adalah merosotnya kepercayaan pada metanarasi yang dibuat gereja Katolik Roma gitu ya, di dunia Barat, sehingga pencarian makna tentang kematian itu dalam arti tertentu dilepaskan menjadi tanggung jawab individu untuk mencarinya. Lalu individu tentu dibantu oleh sains dan teknologi juga untuk memahami bagaimana jadi narasi besar gereja itu digantikan oleh narasi besar teknologi, sains gitu ya, tentang pencarian makna soal kematian itu. Maka terjadi demitologisasi kematian ya. Sehingga memahami kematian perlu dilihat dalam interaksi dengan gugus nilai dan makna yang tersedia atau disediakan lingkungan sosio-budayanya. Jadi seperti itu. Itu konteks besarnya sebelum yang tadi saya bilang, bisa lanjut ke berikutnya, Anita, yang eksplikasi corong tentang kematian yang pertama. Jadi di sini saya lihat sejarah ide gitu ya, Western. Yang diambil tentu adalah Western dalam pengertian Barat. Yunani dianggap sebagai Barat juga, maka Yunani dibahas paling awal oleh Corong. Di sini ada periodisasi, tadi udah saya tunjukkan di daftar isi ya, mulai dari antiquity itu artinya Yunani klasik, kemudian sampai dengan abad pertengahan dan seterusnya ya sampai kontemporer. Nah, yang ada 3 poin yang mau saya tunjukkan di sini di eksplikasi awal ya. Eksplikasi itu artinya menggali dasar-dasar ya, menggali dasar-dasar atau asumsi-asumsi dasar dari Corong tentang yang dia sebut sebagai filsafat kematian. Kematian itu dipahami sebagai anihilasi atau apa ya, total annihilation itu hancurnya semua ya, hancurnya secara total menyeluruh hidup manusia ya. Tentu di sini kita bukan bicara hidup manusia secara global, tapi hidup manusia dilihat secara personal ya. Artinya dia melihat orang lain yang mati, orang yang dekat dengannya, orang yang dia kenal gitu ya. Tentu bukan dirinya sendiri yang mati lalu kemudian dia melihat. Itu menjadi topik bahasan yang lain sejak tahun 69. Psikolog Kubler-Ross itu sudah On Death and Dying, bukunya itu sudah menyelidiki tentang itu, dan dia malah memasukkan unsur kajian mewawancarai orang yang mengalami mati suri gitu ya, dan itu ditulis dalam buku dan itu sempat hit sekali tahun 69 itu. Saya kira di situ tahun-tahun 63 sampai 70 itu adalah awal-awal kebangkitan pertama ya di abad ke-20 paruh yang kedua ya. Ketertarikan minat akademis untuk mengkaji kematian secara lebih serius gitu ya. Dan di sini Corong ikut berkontribusi menurut saya karena dia bisa melihat secara history of ideas, secara sejarah ide-ide. Nah, biasanya di pertentangan ada dua motif besar kematian itu sebagai akhir dari segalanya, total annihilation. Tetapi ada juga di satu sisi tersembunyi, tapi kadang-kadang juga menjadi eksplisit, adanya satu keyakinan bahwa ada seperti Plato ya, keabadian dari jiwa, immortality of the soul. Di antara dua tarikan ini, satu adalah ending, total annihilation, yang satu lagi ada immortality of soul, ada continuation, ada kelanjutan dari kehidupan setelah mati, gitu ya. Dan ini biasanya agama yang begitu kuat di sini. Sains biasanya berhenti di titik yang ini, tidak afterlife-nya tidak lagi bisa sebagai objek empiris untuk diteliti. Di tengah-tengah ini adalah the meaning of human existence ya. Antara death sama di sini immortality. Di tengah-tengah ini semacam itu ya kalau kita bilang secara spasial ini ada cara-cara manusia untuk mengisi makna tentang eksistensinya. Seperti yang tadi saya bilang di sebelum beberapa slide ini tadi sebelumnya. Mengisi hidup supaya menjadi bermakna. Itulah poin yang mau disampaikan Corong dengan dia mempelajari history of ideas. Nah, mengutip dari Scheler, ini juga khas, ini tidak diulangi oleh pemikir lain, tidak diulangi oleh Bauman, tidak diulangi oleh Hooper, tidak diulangi oleh Nagel, tidak diulangi oleh siapapun yang saya baca setelahnya. Ada intuitive certainty of death. Jadi soal kepastian tentang kematian itu, mengutip Scheler itu adalah ahli fenomenologi nilai, dia mengatakan ada satu bahwa kepastian tentang adanya kematian itu tidak hanya harus
melihatnya dari pengalaman direct experience ya, atau secara empiris melihat langsung, tetapi secara intuitif juga orang bisa seperti ada firasat, kan mengatakan intuitif itu seperti kurang lebih firasat, intuitif. Jadi pengetahuan tentang kematian adalah pengetahuan yang intuitif. Kepastiannya adalah kepastian dari intuisi. Itu dari Scheller pandangannya. Dan ini satu hal khas yang ditonjolkan oleh Shorong gitu ya, di dalam menjawab pertanyaan bagaimana mengetahui tentang kepastian kematian itu ya. Lalu bertolak dari pengalaman juga tentu bisa ya. Di sini adalah kematian dari orang du prochain, itu artinya tetangga ya, orang yang dekat. Prochain itu kan orang yang dekat. La mort du prochain. Orang yang dekat, the beloved ya. The death of a being whom we love ya. Di sini dikutip juga dari Landsberg ya, dan dari Gilgamesh Epic. Gilgamesh Epic itu seperti apa ya? Ilagaligo. Ya, itu adalah epic kayak hikayat ya, hikayat Gilgamesh itu ya. Kalau tidak salah Persia. Itu di situ saja sudah menunjukkan satu apa ya, cerita tentang betapa kematian itu membuat kehilangan besar gitu ya. Dan kehilangan besar karena orang yang kita cintai. Jadi ada hubungan, ada relasi, ada kedekatan, ada cinta. Dan cinta itulah yang kemudian ketika ada kematian itu yang memutus ya. Itu dalam epic Gilgamesh. Bisa lanjutkan berikutnya. Nah, ini saya sengaja screenshot saja afterword bagian-bagian tertentu. Yang saya mau soroti sebenarnya ada 3 poin saja dari afterword ini ya. Yang paling kiri tadi sudah saya ulang-ulang di awal. Kematian itu sebagai motif dan motif filosofi dibedakan ya. Jadi kita tahu Shorong ini adalah dia kelahiran Rusia, terus kemudian doktornya dia ambil di Leipzig University, salah satu universitas tertua ya di Leipzig itu di Jerman ya kalau sekarang ya. Terus kemudian dia pindah ke Amerika ya, beremigrasi ke Amerika dan mengajar di New School of Social Research di New York sejak tahun 48-50 begitu. Jadi motif dan motif ya. Motif itu artinya sebagai dorongan untuk mencari. Motif itu adalah semacam apa ya? Semacam dorongan laten, artinya semacam suatu pattern, suatu pola pencarian ya, suatu pola pencarian. Jadi bukan hanya semacam dorongan yang sifatnya kadang datang kadang pergi gitu ya, tetapi motif itu jadi jauh lebih permanen. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau belum sampai kepada filsafat kematian, ya kurang lebih ya saya membahasakan sendiri yang disampaikan Shorong di sini. Orang itu belum disebut sebagai filsuf yang sungguh-sungguh address ya, sungguh-sungguh address the ultimate question ya, tentang being ya, tentang pengada, tentang hidup gitu ya. Jadi belum sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian bisa menjadi satu objek pemikiran filsafat, the muse of philosophy. The muse of philosophy itu kayak objek yang dipikir-pikirkan terus gitu ya, sampai orang menjadi hampir seperti terobsesi. Itu ditunjukkan dalam contoh seperti Schopenhauer. Oleh filsuf Schopenhauer ditunjukkan nama Shorong menjadi the muse of philosophy. Yang kedua, kematian itu menjadi instrumen atau menjadi alat untuk berfilsafat. Ya, alat ini artinya sebagai tools untuk menjelaskan misalnya tentang Sein zum Tode, ini kalau yang Heidegger ya. Heidegger dijelaskannya di sini, dikutipkannya juga dari Heidegger sebagai alat untuk melihat bahwa memahami being, understanding of being itu bisa dilihat dengan menggunakan alatnya yaitu kematian. Maka di situ kan lalu ada being toward death ya kalau di dalam Heidegger. Saya tentu tidak akan bahas tempo hari 17 Oktober lalu udah dibahas oleh saudari Reslian ya, yang tesisnya bicara tentang kematian. Tesisnya bicara tentang Heidegger yang salah satu poinnya memang tentang kematian. Yang ketiga, menurut Plato kematian itu sebagai ideal condition ya, yang karenanya state of philosophizing, jadi suatu kondisi keadaan di mana kita bisa berfilsafat. Yang kalau tidak ada satu pengandaian keadaan ideal tersebut, maka tidak akan terbukti misalnya hipotesis tentang keabadian jiwa atau soma, sema, dan pemisahan itu. Saya tidak akan bahas di situ secara detail, tapi bahwa di sini Plato mengandaikan kematian itu memungkinkanlah terjadinya atau berlangsungnya ternyatakannya filsafatnya seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini, tentu akan ada pengalaman-pengalaman tentang absurd deaths yang disebut apa ya, kematian yang absurd, yang meaningless. Misalnya salah satu yang diberikan contoh Shorong di sini adalah Perang Dunia Kedua, dan itu luar biasa bisa disebut meaningless ya, perang ya, korban perang, atau sekarang misalnya COVID ya, atau apalagi misalnya mati konyol gitu kalau kita bilang, itu menjadi absurd death. Tetapi di sini justru adalah pertanyaan
bukan soal absurd atau tidaknya, tetapi bagaimana kita memberi makna supaya itu tidak menjadi absurd. Bisa kita lanjutkan berikutnya, masih ada. Ini sebenarnya hanya review, tapi di sini yang mau ditunjukkan reviewnya adalah highest level in dealing with 19th century German philosophy. Oke, itu saya teruskan saja. Jadi ini review tentang tulisan Shorrock. Biografi singkat Zygmunt Bauman, saya akan skip sebagian banyaknya, ya. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah bahwa berikutnya ya, trajektori pemikiran Bauman. Kritik Bauman itu konsisten dalam arti mengkritik modernitas. Dan mengkritik modernitas itu ternyata ada di balik modernitas itu adalah rasio yang mengorganisasi, yang membuat social order dan seterusnya. Itu adalah obsesi modernitas tentang keteraturan, tatanan gitu ya. Dan kematian adalah, bisa lanjut berikutnya yang eksplikasi Bauman tentang kematian, Anita. 01. Modernitas itu peminggiran yang lain. Kematian itu adalah the big other yang tidak terpahami. Ya. Jadi di sini kita lihat mengapa modernitas itu dalam kritik Bauman itu ya gelisah dengan adanya kematian, karena kematian tidak bisa ditundukkan, hanya bisa direpresi kalau pada individu, atau kalau secara sosial dan budaya hanya bisa dialihkan supaya tidak menjadi dominan, percakapan yang dominan atau motif yang dominan di dalam cara manusia melangsungkan hidupnya. Maka misalnya lewat budaya, ya budaya itu justru dipakai untuk merepresi kesadaran tentang kematian sekaligus merayakan tentang kebebasan, kemerdekaan, kehidupan, ya perayaan ya. Culture is about festive ya. Salah satu pengertian culture yang kuat di sini yang ditampilkan Bauman itu adalah festive. Culture itu sebagai perayaan akan kehidupan dengan segala gejolaknya ya. Tapi yang kematian lalu direpresi ya, atau paling tidak dimarginalkan, dipinggirkan, disampingkan. Maka kritik Bauman terhadap obsesi modernitas adalah akhir dari suatu social order. Jadi kematian itu menjadi satu akhir dari social order. Maka modernitas menyiasatinya. Ya, ini ada 3 eksplikasi Bauman yang tentang kematian 02. Kematian memainkan peranan tetap dan universal dalam proses edukasi sosial dan pencanangan agenda kultural. Kematian itu menjadi satu peran universal ya, menjadi peran universal yang berubah seiring waktu, dan secara kultural ini Bauman terinspirasi dari karyanya Philip Ariès gitu ya, bahwa setiap fase rezim itu bisa menyiasati dengan berbeda-beda ya, secara kultural itu berbeda-beda, memberi makna pada bagaimana kematian itu diorganisasi atau dikelola atau dipinggirkan itu sendiri. Terakhir ada transisi etis dan perubahan kesadaran manusia terhadap kematian dan kekekalan yang sifatnya cultural dan sosial gitu ya. Budaya merupakan penciptaan makna hidup di sini dan sekarang, dan itu obsesi modernitas pada tatanan itu juga termasuk obsesi pada identitas yang sifatnya identitas tetap atau ide fixe. Dan supaya mencapai identitas tetap itu, manusia harus mengenyahkan hal-hal yang membuat identitas tetap itu jadi terganggu dalam proses konstruksinya. Salah satunya adalah penguasaan atau pendudukan alam yang dimulai dengan misalnya menjadi seorang gardener yang menyiangi rumput-rumput liar gitu ya. Menyiangi rumput-rumput liar supaya tidak menghalangi menjadi taman yang indah. Nah, artinya di sini dalam arti tertentu social death yang dimaksud oleh Bauman itu adalah social death itu menjadi disrupsi dari keteraturan dan tatanan. Ya, social death itu menjadi disrupsi, menjadi patahan ya, sehingga lalu mengganggu keteraturan atau tatanan yang sedang dibentuk tersebut. Oke, kita lanjut terakhir ya. Maka modernitas lewat strateginya dia mendekonstruksi kematian, diterjemahkan menjadi aneka spesifik isu yang bisa dipecahkan pada prinsipnya. Karena kalau kematian sebagai the big other tadi kan tidak bisa dipahami, tidak bisa dipecahkan, insolvable ya, tidak ada jalan keluarnya. Tapi kalau kematian di breakdown menjadi penyakit misalnya degenerasi, hygiene, termasuk penyakit sosial bagi dia misalnya imigran ya, refugees, imigran itu, maka itu bisa pada dasarnya bisa dikelola atau bisa dipecahkan. Itu strategi modern untuk breakdown isu kematian itu menjadi hal-hal yang solvable little problem, hal-hal yang kecil yang lebih bisa dikelola. Sementara kalau pasca modern mendekonstruksi kekekalan, kerinduan dunia yang abadi ditransformasi menjadi perayaan atas kesementaran dan kekinian yang mempesona. Ya, kita lanjut sekarang bagian terakhir, eksplikasi Looper tentang kematian. Bung Yogi, saya boleh minta waktu 2 menit lagi? Oke, siap. Oke, baik. Eksplikasi Looper tentang kematian. Sama seperti tadi, death is total annihilation, ini juga begitu juga. Looper mengatakan kematian itu adalah akhir ya, annihilation. Tetapi juga ada dalam tegangan di satu sisi yang lain, death itu is continuation. Hanya Looper tidak mau membahas yang afterlife-nya. Dia hanya mengatakan jika itu continuation, maka itu adalah
titik yang belum berakhir dengan hanya kematian misalnya secara fisikal, tetapi misalnya ada kemungkinan lain yang bisa diteruskan, misalnya lewat etika bioethics ya, tentang kesadaran manusia masih bisa ditransfer kepada tubuh yang lain, itu ketika nanti teknologinya memungkinkan. Maka ada dua cara pandang yang berkompetisi gitu ya. Apakah annihilation, death sebagai annihilation itu bad or good? Dan kalau bad, apa implikasinya untuk menjalani hidup yang sekarang? Dan jika itu good, apa implikasinya untuk menjalani hidup yang sekarang? Jadi ditarik pada untuk implikasi menjalani hidup yang sekarang, ya, bukan apa yang terjadi setelah kehancuran atau annihilation itu. Maka di sini Looper itu juga termasuk mencoba mengklarifikasi pandangan Epicurus tentang kematian. Yang death is nothing to us, ya kan? Epicurus itu dikenal ada 3 ya. Enjoy your life as if you were not born gitu ya. You die as if you were not born. Jadi kamu nikmati kehidupan seolah-olah kamu tidak pernah terlahir gitu ya. Atau sama saja dengan tidak pernah terlahir tuh kamu bisa menikmati itu. Lalu yang kedua, dan ini yang paling terkenal, death is nothing to us. Kematian itu tidak mungkin terjadi karena tidak ada yang bisa kamu rasakan sendiri. Ketika kamu bisa merasakannya, kamu masih hidup. Tapi ketika kamu sudah mati, kamu sudah tidak bisa merasakan atau mengalaminya lagi. Jadi buat apa takut? Ya, death is nothing to us itu adalah untuk melawan ketakutan terhadap kematian. Dan memang pandangan Epicurus ini, saya amati dari saya baca dari beberapa buku dan jurnal, termasuk yang paling sering dibahas sampai sekarang ya, dibanding bahkan misalnya pandangan Plato misalnya tentang kematian. Jadi Epicurus ini yang paling sering dibahas ya. Berikutnya, jadi dia membagi, Looper bicara sebelum masuk ke dalam pendalaman tentang kematian, Looper justru bertanya karena itu adalah annihilation of the living things. Maka dia tanya what is living thing? Apa itu hal yang hidup? Apa itu kehidupan? Jadi di sini pendekatan yang khas karena Looper sebagai seorang analytics ya, filsuf analitik yang juga sangat terpengaruh oleh aliran kognitivis gitu ya, dan juga aliran-aliran yang main tentang kesadaran ya, tentang kesadaran. Jadi dia mengambil 3 penjelasan, esensialisme sebagai binatang ya. Di situ kita manusia share hal yang sama seperti binatang, seperti kita dengan anjing atau dengan kucing, dengan yang lainnya gitu ya, animal. Lalu ada yang disebut sebagai person essentialism, yang menunjukkan bahwa selama masih ada kesadaran, self-awareness, selama masih ada psychological traits yang continue dan bertahan, maka orang itu disebut masih hidup. Ya, hidup. Ini kan kita bicara apa ciri kehidupan, apa yang menandakan bahwa orang itu disebut hidup. Yang pertama adalah pandangan kita sama seperti binatang, yang misalnya bisa bernafas, bergerak, dan seterusnya. Yang kedua, person. Ini yang lalu di atasnya, dianggap di atasnya yang animal. Dan yang ketiga adalah yang disebut penjelasan mind essentialism. Jadi selama masih ada kesadaran ya, dan kesadaran ini kan tentu di brain ya, di something di brain ya, cerebrum atau apa begitu ya. Selama masih ada kesadaran itu manusia masih hidup. Maka selama masih ada kesadaran itu walaupun tubuhnya sudah lumpuh, tapi dia masih punya kesadaran. Ya contoh aja Stephen Hawking misalnya ya. Dia itu masih dianggap sebagai hidup gitu loh. Jadi dia esensialisme dengan kesadaran. Tetapi di masing-masing penjelasan dari apa itu hidup ya, dan ini sangat menarik bagi kajian bioetika, maka nanti sebenarnya saya tertarik untuk mendiskusikan ini. Ada beberapa teman di sini yang senang mendiskusikan tentang bioetika ya, salah satunya Bang Yere, nanti kita bisa diskusi pada bagian ini. Ada beberapa objection untuk masing-masing pandangan ini, misalnya soal transplantasi ya, transplantasi cerebrum misalnya gitu ya. Cerebrum itu kan bagian dari otak, misalnya cerebrumnya dipindah kepada orang lain, lalu orang lain itu bisa hidup ya, sadar, dan kamu yang otaknya diambil, cerebrumnya yang diambil, itu juga sadar. Lalu ada 2 orang mengaku sebagai kamu, karena satu yang cerebrum yang menyimpan memori dan personality-nya kamu, mengatakan ya misalnya saya Hendar, di sini yang diambil cerebrumnya Hendar yang sebelumnya diambil, juga mengatakan saya Hendar gitu ya. Jadi ada 2 Hendar di sini yang mana. Itu pada transplantation itu mengatasi keberatan terhadap mind essentialism. Atau pada fetus ya, itu mengatasi person essentialism. Pada fetus case, pada kasus fetus itu kan belum punya kesadaran. Sebagai fetus itu janin ya, sebagai janin belum punya kesadaran. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya. Bagaimana mengatasi bahwa ada 2 hal yang berbeda, sebagai fetus dan sebagai orang yang sudah memiliki kesadaran. Ya. Terus berikutnya terakhir ya ini ya. Terakhir ini, apakah kematian bisa
melukai kita, ini ada unsur komparativisme. Dan apakah kematian itu sifatnya bisa reversible atau tidak? Dikenalkan ada dua hal, reviving dan restoring life. Tapi ini waktunya nanti mungkin dalam diskusi aja kita akan bahas ini ya. Ini eksplikasi tentang kematian. Ini beberapa book review ya, beberapa book review tentang kematian yang saya ambil dari beberapa, nanti bisa dibaca. Tapi sekarang simpulan sementaranya. Pertama, memahami fenomena kematian dalam konteks pandemi. Luar biasa, kita gugup, kita gagap. Kita belajar mengartikulasikan bagaimana kita bisa mengurai kekusutan pemahaman tentang kematian, tentang makna kematian ini. Jadi kita percaya bahwa kita masih bisa mendiskusikannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang, yang lebih wise, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, yang lebih filosofis, lebih bijaksana tentang makna kematian tanpa menjadi takut berlebihan atau cuek, apatis, sebodoh amat tentang kematian. Yang kedua, protokolisasi kematian, medikalisasi, stratifikasi, itulah penerapan strategi modernitas untuk menahan laju kematian dengan huruf K besar. Sebagai yang besar dan tak terpahami dan tidak dapat ditunjukkan. Maka kita tidak heran bahwa setiap pemerintah melakukan strategi seperti ini untuk menahan laju kematian. Bukan hanya soal COVID ya, ada begitu banyak hal lain, misalnya busung lapar, malaria, demam berdarah, HIV, dan seterusnya. Ketiga, kemajuan sains teknologi khususnya biotek selama 60-70 tahun terakhir mendorong filsuf kembali mempersoalkan, ini yang saya mau garis bawahi, pluralitas arti kematian dan kehidupan. Karena ada beberapa contoh seperti eutanasia, aborsi, bunuh diri, drone killing, persistent vegetative state, post-coma unresponsiveness, dan itu semua membuat ada definisi-definisi lama tentang kehidupan yang perlu dipertimbangkan lagi dan dirumuskan kembali supaya kita, termasuk hukuman mati ya misalnya ya, itu membuat kita harus mencari garis batas yang lebih firm ya untuk memberi pengaruh pada pengambilan kebijakan misalnya untuk pemerintah atau untuk medis. Refleksi tentang ini semua menyisakan sejumlah alternatif gugus pencarian makna, misalnya apakah kembali ke tradisi agama atau lewat rasio dengan filsafat misalnya, atau ilmu lain ya, misalnya ilmu medis ya, bioteknologi juga, atau kembali ke lewat sosial media, affective turn ya, terus kita berasik masuk dengan sosial media untuk menggelorakan afektif kita gitu ya, sehingga lupa ya, distraksi, lupakan kematian, tidak lagi takut ya karena kita terus asik ya mengeksiskan diri di sosial media. Lewat komunitas terdekat keluarga semakin ini ya, deathbed gitu misalnya. Atau justru praksiologis yang non rasional, klinik, tahayul, minum alkohol supaya mengusir virus COVID misalnya, rame-rame pesta alkohol gitu katanya untuk mengusir virus COVID dan malah mati beneran. Atau seperti apa? Itu adalah hal-hal yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, dah itu rujukan pustaka, sumber rujukan gambar. Dengan demikian saya akhiri dan nanti kita mau ambil dari poin yang mana kita diskusikan saja sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Yogi. Oke, Maaf baik. kelebihan 9 menit ya. Baik, terima kasih Bung Hendar. Mbak Anita boleh di stop share. Terima kasih Anita. Baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Untuk teknisnya adalah silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja menanyakan kepada pembicara secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon ya dan kamera supaya kita bisa melihat wajah penanya-penanya kita. Karena di sini saya sudah melihat nih banyak nih, ini ada filsuf seleb ya, Mas Syarif Maulana, ada Bung Naryo, lalu ada filsuf seleb ya. ada filsuf seleb di sini nih, ya. Ya, dan teman-teman lain silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa dimulai dari Bung Sitorus, silakan. Terima kasih Bung Yogi, bisa dengar suara saya ya? Bisa banget. Bisa, siap. Bisa banget. Oke. Nah, gimana, Lei? terima kasih Bung Hendar ya. Presentasi tadi saya tadi pada bagian-bagian awal saya harus sambil melakukan sesuatu sehingga tidak bisa mendengar utuh ya. Bagian awal ada Hegel tadi. Nah itu dia kan. Juga selamat untuk masyarakat filsafat Indonesia ini. Mantap. Diskusi perdana. Semoga serial berikutnya juga tetap bisa berjalan dengan baik ya. Lumayan juga nih peserta diskusi kita ini ya. 40 tadi orang saya juga mendengarkan perkenalan dari Bung Jeremias Jena tadi mengenai
organisasi kita ini ya. Nah, pertanyaan saya begini, ini mungkin informatif ya, atau meminta penjelasan lebih jauh ya. Tadi kan kalau saya tidak salah, Bung Hendar berbicara mengenai bagaimana kematian dipahami pada era modern gitu ya. Ya. Lalu dengan Bauman ya, lalu ada era setelahnya gitu ya. Ya. Atau apakah Cek apakah itu era postmodern? ya. Itu perbedaan pemahaman atas kematian itu mengingatkan saya pada juga perbedaan pemahaman atas kegilaan yang diteliti oleh Michel Foucault ya. Foucault, ya. Michel Foucault kan membagi bahwa definisi kegilaan itu berubah ya sesuai dengan episteme periode sejarah tertentu ya. Pada awalnya kegilaan itu dipahami sebagai segala bentuk orang yang tidak disiplin itu dianggap gila gitu. Gitu. Lalu kemudian pada zaman Renaissance setiap orang yang tidak berpikir rasional sesuai dengan pengertian rasionalitas pada zaman itu dianggap gila juga gitu ya. Lalu orangnya mungkin cara mengatasinya adalah dengan cara mengirimkan mereka ke kapal-kapal ya, ke laut-laut, dititipkan lalu entah dibuang atau dipakai sebagai pekerja di situ gitu ya. Pakan hiu. Lalu pada zaman modern itu baru kegilaan dipahami sebagai penyakit fisik ya, atau psikologis ya. Psikologis. Lalu itu yang kemudian the birth of clinic gitu ya, lahirnya klinik di mana orang-orang gila diobati di situ di klinik itu ya. Jadi pemahaman kegilaan itu berdampak kepada struktur sosial gitu ya. Jadi ketika kegilaan dipahami sebagai bentuk penyakit kejiwaan, maka muncullah klinik gitu ya. Jadi ada dampak sosialnya gitu. Nah, saya berpikir apakah dalam hal perbedaan pemahaman mengenai kematian ada nggak dampak sosialnya gitu ya? Dampak sosial apa yang muncul ketika kematian itu dipahami secara berbeda-beda, entah pada zaman modern atau barangkali pramodern ya. Pramodern itu kematian dipahami sebagai apa? Seperti apa? Lalu ada modern, lalu ada postmodern. Apa dampak sosial yang muncul dari perbedaan pemahaman akan kematian ini? Itu saja pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Lai. Bung Yogi, ini saya langsung jawab atau silakan langsung jawab aja. Bung Lalu kita diskusi saja ya. Boleh juga nanti ada teman lain yang melengkapi, menambahkan jawaban saya. Silakan ya. Saya jawab dulu gini. Pertama, kalau memang hanya membacanya dari 3 buku Jacques Choron, Bauman, dan Looper, mungkin tidak sangat lengkap bisa menjawab yang ditanyakan sama Lai Sitorus. Tapi kebetulan saya kemarin juga sempat membaca dari karya Philippe Arié, sejarawan Prancis, ya, Philippe Arié. Yang mana Philippe Arié juga dirujuk oleh Bauman, walaupun tidak sangat tebal ya, maksudnya tidak setiap halaman ada kutipan dari Philippe Arié. Tapi Philippe Arié menulis buku tentang Western attitudes toward death ya, semacam An Hour of Our Death, selama 1000 tahun. Dan ini sejarawan yang sama gilanya seperti Foucault menurut saya. Ya. Jadi di tahun 77 dia menerbitkan buku L'Homme devant la mort, ya, L'Homme devant la mort, manusia di hadapan kematian. Yang ternyata dia ambil dari studi-studi berupa studi dokumentasi, dari arsip-arsip di gereja, dari arsip-arsip yang ada di pusat kota Paris, gitu ya, arsip pemerintahan maksudnya. Dan di situ dilihat bahwa memang ternyata ada periodisasi yang seperti dalam Foucault juga ada periodisasi empat rezim gitu ya, 4 episteme. Ini dia menyebutkan ada 5 kalau nggak salah. Tapi saya tidak hafal urut-urutan. Tapi yang saya ingat itu adalah seperti ini. Pada zaman abad pertengahan, karena dia hanya bisa melacak sampai abad pertengahan, yang di abad kayak tahun 100, 200, 300 dia nggak dapat gitu. Tapi abad pertengahan itu ya kayak tahun-tahun 1000, 1100 gitu ya. Itu dia bisa melihat bahwa pada awalnya yang namanya kematian itu sangat dipengaruhi oleh cara gereja memahami kematian. Kan kita masih ingat ya, tahun 1000, 1100, 1200 itu gereja, dalam arti gereja Katolik Roma, walaupun jadi skisma di situ dengan gereja Katolik Timur, tapi ini kan konteksnya kan di Paris, Prancis ya.
di Prancis lah, di Prancis. Itu ternyata peran gereja Katolik Roma itu masih sangat kuat. Jadi memahami kematian itu dibedakan antara kematian yang disebut santo, yang kemudian diangkat menjadi santo misalnya, kematian para bangsawan, kematian yang disebut orang-orang knight itu apa ya? Satria ya. Kita ingat ya satria kan pada zaman perang salib dan sebagainya itu dibedakan dengan kematian orang biasa. Sehingga lalu epistemenya adalah episteme yang terjadi pada periode abad pertengahan itu sampai dengan Renaissance, ada pembedaan kasta antara kematian orang yang berkelas atau kelas yang seperti bangsawan, santo gitu ya, suci spiritualnya gitu ya, dengan yang orang biasa. Yang mana kalau kematian seorang santo dan bangsawan dan satria itu kemudian dijadikan satu exemplary, dijadikan monumen, dijadikan patung. Kan gitu. Sementara kematian orang biasa, dan kita tahu medis pada waktu itu juga belum sangat canggih, sehingga banyak sekali yang namanya kematian orang biasa yang tidak tercatat, unrecorded, ya udah mati aja begitu. Sehingga lalu ada pembedaan kelas yang sangat kental terasa itu. Selain bahwa gereja juga memainkan peranan penting di dalam mengkategorisasikan kematian ini sehingga lalu menjadi satu perayaan. Kita tahu sampai sekarang gereja Katolik masih ada perayaan meninggalnya Santo Santa itu lalu kemudian menjadi satu perayaan suci dalam gereja. Sementara meninggalnya orang biasa yang nggak ada apa-apa, yang nggak ada perayaannya sama sekali. Dalam arti ini saja sudah ada perbedaan di periode abad pertengahan itu. Terus kemudian masuk ke abad Renaissance. Di abad Renaissance ini sebenarnya sudah mulai terjadi kemajuan ilmu pengetahuan, ya, kemajuan ilmu pengetahuan, dan di situ ilmu kedokteran juga termasuk salah satu yang berkembang lumayan pesat selain ilmu astronomi dan sebagainya. Nah, di sini kematian itu sudah mulai dipahami, ada pertarungan antara otoritas gereja memahami dan memaknai kematian yang seperti di abad pertengahan itu masih berlangsung terus. Tetapi juga sudah mulai ada perlawanan dari yang namanya ilmu pengetahuan dan terutama medis untuk memberi arti pada kematian tersebut. Di sini mulai terjadi ada satu perbedaan, istilahnya jauh dekat. Saya memahami pernyataan Philip Arie sebagai jauh dekat. Artinya, mulai ada satu intervensi dari otoritas saintifik untuk menentukan sebab-sebab kematian seseorang. Scientific causes of death. Itu sudah mulai ada di abad Renaissance. Jadi 1500-an sampai 1700 lah kurang lebih ya. Renaissance itu 150-200 tahun. Di situ udah ada yang namanya scientific causes of the death, sehingga bukan lagi melulu suatu reksa pastoral dari para imam dalam menentukan kematian dan istilahnya mengantarkan orang yang mati sampai ke penguburan, mendoakan dan seterusnya. Di sini sudah mulai ada yang namanya otoritas saintifik. Tetapi juga masih ada yang namanya otoritas pastoral itu, dan itu biasanya otoritas pastoral itu selalu ada pesan-pesan moral dari kematian orang. Artinya janganlah kamu nanti berbuat jahat seperti yang mati ini, atau kamu hiduplah mengikuti contohnya dia. Sementara kalau yang scientific causes tidak ada satu khotbah-khotbah moral begitu. Kalau dalam kematian, dalam artinya penentuan cause of death-nya. Lalu kemudian masuk ke era modern 1700 ke sini ya. Immanuel Kant sudah mulai masuk ke modern, Hegel dan seterusnya. Di situ mulai ada yang menjadi berbeda adalah bagaimana pengaturan spasial tentang kematian itu yang tadinya dekat. Maka kita masih bisa lihat ya, kalau apalagi Laesitorus pernah di Jerman ya. Dulu itu namanya pemakaman itu ada di lingkaran rumah orang itu. Namanya makam itu ada di dekat rumah orang itu. Kalau tidak di halaman rumahnya ya tidak jauh dari rumahnya. Tetapi kemudian kota membuat satu pemisahan, segregasi. Jadi yang tadinya itu orang dekat meninggal lalu dikubur di halaman rumah, sekarang mulai dijauhkan. Jangan sampai ada ketercampuran antara yang mati, yang sudah mati dengan yang hidup gitu ya. Jadi mulai ada pemisahan segregasi spasial. Dan itu sangat kental sekali dengan mulai dibangunnya yang namanya modern cemetery atau kuburan-kuburan yang disebut modern, dan lalu dikumpulkan menjadi satu tempat, ya kan? Yang tadinya tersebar atau di dalam gereja saja, gitu ya. Tersebar itu maksudnya di rumah masing-masing orang atau di dalam gereja saja, atau ya entah berantah tinggal tumpuk buang begitu saja dan seterusnya, ya. Tapi sekarang sudah mulai disegregasi. Itu periode modern itu sudah mulai ada pemisahan yang tadi saya bilang Bauman mengambilnya dengan strategi modernitas untuk membuat ghetto-ghetto untuk orang yang sudah meninggal dijauhkan dengan orang yang masih hidup. Dan yang terakhir setelah era modern artinya tahun 1900 ke sini
Di sini mulai makin turun pengaruh gereja, dan kemudian pengaruh sains itu semakin kuat, semakin menentukan, lalu yang disebut sebagai medikalisasi kematian. Saya ulangi ya, medikalisasi kematian. Sejak 1900 ke sini mulai kental sekali bahwa yang menjadi peran semakin besar dalam penentuan termasuk administer membantu sampai orang itu sampai pada akhir hidupnya dengan kematian, itu adalah yang namanya petugas medis, ya dokter, ya perawat, karena jumlah dokter selalu lebih sedikit daripada jumlah perawat, maka kadang-kadang di beberapa tempat itu perawat yang menemani kematian. Dan di sini tidak lagi ada suasana keintiman dengan anggota keluarga, tetapi mulai dijauhkan dari keluarga. Biasanya orang lalu mulai dikirim ke rumah sakit. Tadi betul, Laesitorus bilang tentang the birth of clinic ya. Kalau the birth of hospital ya, modern hospital itu kan juga kelihatannya baru tahun 1900-an ke sini. Lahirnya rumah sakit modern. Jadi orang dijauhkan dari yang tadinya orang berkumpul di deathbed wishes, artinya tempat tidurnya, dia udah mau mati, dia panggil anak-anaknya berkumpul, lalu saling pegangan tangan, Bapak punya harapan terakhir begini, lalu cerita bagaimana yang dia ingat tentang hidupnya, sekarang dijauhkan. Lalu dia dikirim ke rumah sakit, dan itu menjadi urusan para dokter dan tenaga medis. Sehingga orang tidak lagi merasakan keintiman dengan yang dekat, tetapi semakin dibuat berjarak. Itu kurang lebih yang saya lihat dari telaahnya Philip Arie yang kemudian diambil Bowman. Jadi dari yang tadinya lingkaran kematian itu dekat, semakin lama semakin dijauhkan, dan kalau ini menurut Shorong maupun menurut Luper ya, orang menjadi takut kepada kematian itu justru sejak era modern. Jadi the fear of death itu bukan sesuatu yang ada sepanjang masa. Lebih takut ketika era modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan daripada ketika abad pertengahan, katakanlah misalnya, di mana kematian itu sebagai, bahkan ada danse macabre ya, satu tarian nyongsong kematian itu malah ditarikan. Jadi ada suatu intimitas dengan kematian. Jadi semakin eranya modern ke sini, 1850, 1900, dan sampai sekarang, kematian itu menjadi semakin berjarak, menjadi semakin jauh, menjadi semakin abstrak, dan kita, karena tidak diekspos dengan intimasi soal kematian itu, dalam keluarga misalnya, maka kita menjadi semakin berjarak, dan ketika semakin berjarak, kita semakin tidak kenal, dan karena semakin tidak kenal, kita semakin takut pada kematian. Itulah. Oke, terima kasih ya. Itu penjelasan yang sangat menarik. Itu bisa ditulis buku itu, sejarah TPU itu, tempat pemakaman umum. Oke, itu saya kalau kembalikan. Katanya menarik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke. Ya, siap. Bang Gire, silakan mau menambahkan penjelasan Bung Hendar, silakan. Ya, dampak sosial dari periodisasi pemikiran tadi, memang kalau dari dunia kedokteran, dari teman-teman yang menggeluti bioetika atau filsafat kedokteran itu memang terasa, terutama yang tadi disinggung tentang medikalisasi kematian, tetapi juga kematian itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu gitu. Tetapi saya ingin merujuk ke kritik, ada seorang filsuf Fransiskan, tapi juga seorang medical doctor, namanya Daniel Sulmasy. Dia di Center for Ethics di John Kennedy Institute. Dia menulis buku ini, bagian dari pidato guru besarnya, namanya The Rebirth of Clinic. Berangkat dari kritik yang tadi disampaikan oleh Lai tadi. Ya, Foucault ya. Dan dia mengatakan bahwa dampak paling besar dari pemikiran tentang orang gila tadi itu kan, dan lahirnya klinik itu adalah apa yang disebut sebagai relasi dokter dan pasien yang berjarak. Jadi sebelum dikenalnya teknologi medis, dokter dan pasien itu, dokter memeriksa pasien itu dengan sentuhan itu bagian penting dari protap medis, tetapi sekarang diganti dengan interview, dengan anamnesis dan seterusnya, sehingga pasien menjadi objek. Nah, dalam relasi seperti itu, maka dokter dan pasien itu berjarak. Nah, Daniel Sulmasy dengan training sebagai seorang MD, kemudian menjadi biarawan Fransiskan, dan kemudian menjadi filsuf dan teolog. Dia mengatakan bahwa dia kembalikan tradisi itu, bahwa panggilan menjadi dokter itu sebuah panggilan.
Dan pelayanan kepada para pasien itu adalah pelayanan kemanusiaan, kira-kira begitu. Sehingga dia membawa kembali penghargaan kepada pasien yang datang ke klinik dan seterusnya. Sehingga dia mengatakan bahwa sekarang itu justru kita memikirkan tentang kelahiran kembali klinik, bukan sebagai sebuah tempat berjarak antara dokter dan pasien, tetapi sebagai sebuah peziarahan bersama begitu. Jadi dokter memahami pasien dalam seluruh penderitaan, tetapi juga pasien juga memahami dokter dalam kerapuhannya begitu. Nah, ini satu pidato pengukuhan guru besar yang menarik, bisa dibacakan. Tapi kira-kira itu. Jadi dalam arti itu sekarang itu kan kembali lagi penekanan pada pelayanan kesehatan dan seterusnya. Sebagai bagian dari kematian menjadi sebagai salah satu bagian. Itulah sebabnya mengapa kemudian chaplain di rumah sakit yang pastor, terus kemudian para petugas kesehatan itu termasuk juga social worker, termasuk juga pendeta, termasuk juga ustadz dan seterusnya, itu menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saya kira itu dampaknya. Jadi dengan kata lain memang sekarang meskipun situasinya begitu, jadi kematian sudah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Itu tambahan saya. Oke, baik sekali Bang Yere ya. Terima kasih atas tambahan penjelasan tentang the rebirth of the clinic ya. The rebirth of the clinic dan bagaimana usaha mendekatkan kembali, bukan kematiannya ditarik-tarik, kematian pasti akan datang juga ke kita, tetapi suasana preparation ya menjelang kematian itu supaya ada unsur intimacy siapa saya lupa itu, ada yang mengatakan Pascal atau siapa mengatakan dalam bahasa Prancis itu, dia mengatakan kematian itu sendiri sudah menyedihkan, tapi mati sendirian lebih menyedihkan lagi gitu. Maksudnya mati sendirian itu tidak dikelilingi oleh orang yang kita kenal, yang kita cintai, itu lebih menyedihkan lagi. Dan itu sebenarnya yang terjadi persis pada waktu COVID ini kan, bahwa kita tidak boleh dikunjungi bahkan oleh keluarga sendiri kalau dikatakan dia positif COVID, lalu kemudian meninggal di rumah sakit, lalu harus mengikuti protokol kesehatan dengan semua APD, itu kan sendiri sebuah keberjarakan ya. Tapi ini mudah-mudahan kalau ketika pandemi ini sudah berlalu dan ide the rebirth of the clinic itu bisa terjadi, kita perlu lebih integral melihat bukan hanya tenaga medis, tetapi juga tadi chaplain ya, Bang Yere ya. Ya chaplain ya, terus anggota keluarga. Jadi semuanya itu membuat orang itu menjadi tidak takut untuk afterlife, menyongsong kehidupan berikutnya. Baik, terima kasih. Oke, Bung Hendar, ada pertanyaan lagi nih kepada Bung Reza. Saya persilakan langsung bertanya kepada pembicara kita. Bung Reza on cam ya. Sekedar informasi, Bung Reza ini adalah arsitek, Bung Hendar. Jadi itu dia spasial. Wartawan ya. Oke, silakan. Namanya menarik, Reza is dead. Silakan Bung Reza. Suaranya belum dengar. Suaranya. Halo, ya. 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 Tadi kan dibilang setelah era modern atau modernitas itu ada keberjarakan antara kita dan kematian. Misalkan dicontohkan dengan pemisahan makam-makam dari tempat klaster-klaster yang manusia hidup. Nah, tapi ada gejala sosial, misalkan ada pemakaman elit kayak San Diego Hills, terus yang lainnya. Dan itu untuk menggambarkan bahwa pemakaman itu tidak seseram atau sesuram yang dibayangkan oleh kita gitu, karena adanya efek pemisahan yang tadi di era modern itu. Nah, ini sebenarnya saya mau tanya, gejala apa itu gitu dengan adanya perubahan perubahan persepsi tentang pemakaman itu. Seperti itu sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bung Reza is dead. Namanya disesuaikan dengan topik ya. Kalau gitu nanti 2 minggu lagi jadi Reza is apa? Nanti sesuai topik kita ya. Sesuai topik. Oke, ini menarik sekali tentang spasial ini ya. Saya sebenarnya mau ambil dari Geoffrey Gorer ya. Geoffrey Gorer itu cultural anthropologist. Kalau nanti Anda masih sempat untuk cek di itu. Tapi dapat bukunya juga susah karena tahun 63, 64 semacam itulah. Nyari buku-buku yang tahun itu terbit agak susah memang dapatnya ya.
Tapi Jeffrey Gorer itu dulu sempat meneliti sebagai seorang cultural anthropologist. Dia meneliti bahwa sikap orang terhadap kematian itu nantinya berujung pada bagaimana satu tata kelola kota. Ya. Tata kelola kota itu termasuk soal pengaturan, spasialisasi, segregasi, stratifikasi dari pemakaman dan sebagainya. Ini Britain ya. Jadi ambil kasusnya itu di British ini, di UK ya, di UK. Ternyata di UK itu juga ada satu tendensi seperti itu atau ada kecenderungan bahwa ada pemisahan. Bukan hanya pemisahan yang mati dari yang hidup, tetapi yang mati pun masih dikasih satu kelas-kelas sosial tersendiri. Dan itu yang diafirmasi pandangan Jeffrey Gorer itu oleh tulisan dari Bowman itu sendiri. Dengan dia menerapkan strategi modern untuk menaklukkan rasa takut terhadap kematian, modernitas menerapkan cara-cara yaitu dia membagi lewat model-model segregasi. Ya. Segregasi di sini semacam ghettoisasi, tetapi bukan dalam arti ghetto yang seperti Holocaust ya. Tapi ghetto di sini artinya ada satu kelas sosial. Jadi spasialisasi, pemisahan atau segregasi dilanjutkan dengan stratifikasi. Supaya bagi yang meninggal pun itu juga ada satu penanda kelas. Ya. Penanda kelas sosial tersendiri. Maka muncullah yang tidak mau disamakan begitu saja, walaupun mati itu adalah mati yang sama, istilahnya orang semua akan menjadi tengkorak gitu ya, dan seterusnya membusuk dagingnya dan seterusnya. Tetapi itu pun masih perlu dibedakan lagi, ada satu kelas. Bahkan di pemakaman umum kayak, pasti Bung Reza pernah berkunjung ke pemakaman umum ya, misalnya yang kalau saya pernah lihat tuh TMP mana itu namanya, Tanah Kusir ya, Tanah Kusir. Ya. Nah, di sini beberapa teman mungkin sudah pernah ke Tanah Kusir. Itu saja nisannya beda-beda kan? Maksudnya beda ini juga dalam arti akan kelihatan satu kelas sosial. Ya tentu ada yang beda banget adalah makam Bung Hatta ya yang ada di situ ya. Itu kan udah rumahnya besar sendiri. Ya itu karena pahlawan ya seperti ada kubahnya. Tetapi bukan selain yang makam Bung Hatta kan juga ada makam-makam lain yang dibedakan dari bentuk rumahnya. Karena kita sekarang bicara bagaimana budaya tertentu juga melihat kematian mempersiapkannya secara berbeda dengan budaya yang lain. Kadang budaya itu juga dalam arti agama, ya. Kadang budaya itu juga dalam arti etnisitas, ya, etnisitas atau misalnya ya budaya dalam arti ras, ya. Etnis, ras gitu. Maka misalnya contoh yang saya tahu pemakaman keturunan Chinese dan yang berasal dari keluarga yang cukup mampu, itu bahkan mereka disangoni itu diberikan sangu uang. Ada uangnya, ada barang-barang kesukaannya ketika dia masih hidup, termasuk ada perhiasannya dan seterusnya di makamnya, di dalam lingkaran makamnya itu. Dan itu yang kemudian karena orang sudah tahu setelah meninggal lalu kemudian dijarah dan seterusnya. Tapi itu persoalan lain. Persoalan yang di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada stratifikasi yang karena pengaruh cultural influence ya. Cultural influence itu menyiapkan orang untuk meninggal itu secara berbeda gitu ya. Secara berbeda itu juga termasuk penanda kelas ya. Walaupun kalau kita tanya kepada yang keluarga yang meninggal tadi misalnya dari seorang keturunan Chinese yang ternama yang mampu ya. Kalau kita tanya saya tidak mau menunjukkan kelas tapi karena kami mau yang terbaik untuknya ketika dia hidup di alam sana nanti. Ya, itu jawaban dari seorang yang tidak melihat yang secara spasial, terus kemudian secara administrasi pemerintahan dan seterusnya, tidak melihat ke sana kan, tidak melihat secara yang oleh Bowman disebut sebagai strategi modernitas tadi, tentu kan tidak menjawabnya seperti itu. Tetapi kan kita melihat orang lain yang di luar budaya tersebut akan melihatnya kok mati aja pamer sih, gitu ya. Kalau maaf ya kasarannya mati aja mesti pamer sih, mati aja kok mesti semegah dan semewah itu. Mending duitnya dipakai untuk membangun rumah bagi orang miskin yang masih hidup. Contoh misalnya kalau ada yang berkeluh kesah seperti itu. Tetapi kita juga nggak bisa menyalahkan ada budaya yang memang mempersiapkan orang secara berbeda. Kalau ada yang tahu di Toraja, peristiwa kematian yang dirayakan di sana ya, atau misalnya Ngaben di Bali, itu kira-kira kan butuh biaya yang sangat besar kan. Katanya yang di Toraja itu untuk bisa prosesi yang lengkap, termasuk pestanya sampai berapa 7 hari dan sebagainya, itu butuh bisa sampai puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta, tergantung jumlah nanti yang diundang dan banyaknya orang yang datang gitu ya. Ya itu kan sendiri sudah satu perayaan
yang dari asumsi dasar tentang kematiannya berbeda ya. Jadi asumsi dasar tentang kematiannya bukan lagi end of life dalam arti udah kita nggak usah ngurusin ada apa dengan dia setelah dia mati, tetapi mereka melihatnya sebagai continuation of life. Death is continuation of life. Kematian itu justru melanjutkan peziarahan dari yang selama dia hidup. Ya, lalu kan kemudian jadi beda kan perlakuannya. Karena dia melanjutkan peziarahan, tapi dalam bentuk yang berbeda saja, misalnya itu jiwanya lah, yang masih terus bertahan hidup dan seterusnya, maka mereka disiapkan dengan seperti orang menyiapkan pernikahan, atau orang menyiapkan ada kelahiran anak, gitu ya, dan seterusnya. Jadi, dari asumsi dasar yang berbeda ini, maka lahirlah praktik-praktik sosial dan budaya yang berbeda juga, termasuk bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah setempat mengelola dan mengatur ini semua supaya bisa menjadi tanda kutip ya pendapatan asli daerah misalnya. Bener kan? Kan kalau kita lihat ujungnya kan termasuk salah satunya PAD ya, pendapatan asli daerah meningkat dong. Kalau ada yang dimakamkan di mana? San Diego Hills atau apa sebagainya tadi. Gitu. Itu Bung Reza. Oke, terjawab ya Bung Reza ya. Ya, siap, terima kasih. Oke, terima kasih Bung Reza. Oke, selanjutnya ada Bung Syarif Maulana. Silakan Bung Syarif. Ya, terima kasih Bung Yogi, Pak Hendar. Ini filsuf seleb. Filsuf seleb ini. Martin Suryajaya yang filsuf seleb itu. Ya, itu halo filsuf Pak YouTuber. Pak Fitzgerald, Pak Yeremias. Ya, salam kenal, saya Syarif, anak baru di STF Biyakara. Ya, semua akan STF pada akhirnya ya. Oke, ya mungkin tadi karena bahas-bahas Tionghoa sedikit, jadi waktu S1 dulu saya nulis skripsi tentang konsep kematian dalam budaya Tionghoa gitu. Dulu saya bukan filsafat sih S1-nya, tapi HI ya, jadi itu skripsi saya nilainya nggak bagus ya karena agak berbau filsafat gitu. Tapi waktu itu yang saya temukan gini, jadi dalam konsep-konsep kematian tertentu itu memang ada kayak daya dorong ya pada ekonomi ya. Jadi dulu saya kepikiran terus kenapa orang-orang Tionghoa itu secara stereotip sangat materialistik gitu ya, secara stereotip. Dulu kegelisahan saya begitu. Lalu ketika neliti itu dapat semacam apa ya, ya pemaknaan ya. Misalnya dalam konsep Konfusianisme itu dalam salah satu bagian dalam analeknya itu kan guru Konfusius itu kan ditanya sama muridnya apa itu kematian ya. Lalu Konfusius menjawab, kita tidak akan paham kematian sebelum paham kehidupan ya. Kalau nggak salah begitu. Nah, artinya kan nggak ada cerita-cerita kematian itu sebenarnya pada titik yang lain mendorong keinginan untuk mengejar material itu karena ekspresi atau proyeksi akan mati itu ada pada kehidupan material itu. Jadi waktu itu seolah-olah bahwa kalau kita punya rumah besar di sini, maka rumah besar juga menanti kita di sana. Ya tadi makanya kuburan orang-orang Tionghoa itu kadang ada ada bentuk-bentuk konkret material yang sebenarnya digunakan untuk proyeksi di alam sesudah mati gitu. Ini mungkin beda sama Islam misalnya. Kalau Islam kan selalu bilang akhirat itu lebih besar ya. Nanti jadi nggak apa-apa kita nggak punya rumah besar di sini, yang penting di akhirat nanti rumahnya besar ya. Kalau kita lihat iklan-iklan lembaga wakaf atau zakat itu kan pasti ingin punya rumah besar di sana. Nah, itu kan jadi pada titik tertentu punya pengaruh pada daya ekonominya ya. Jadi maksudnya dalam mencari uang itu ya lebih santuy gitu ya, karena nanti juga rumahnya besar di akhirat. Nah itu pertama mungkin minta tanggapan Pak Hendar gimana soal hubungan konsep kematian dengan ekonomi ini. Itu pertama. Lalu yang kedua tadi ngomongin kedokteran itu saya ingat cerpennya ini ya, Anton Chekhov itu
ada judulnya Ruang Inap nomor 6. Itu ada dokter namanya Andrei Yevimich. Itu dia dokter yang apa ya? Dokter agak nihilis gitu. Jadi dia suatu saat agak males gitu ngelayanin pasien karena dia bingung ya. Kenapa pasien-pasien itu banyak padahal pasien-pasien ini orang-orang beriman gitu. Jadi bagi Andrei Yevimich itu kalau orang itu benar-benar beriman, harusnya dia tidak percaya sama dokter dan pil itu atau obat-obatan. Dan apa esensi dari orang berobat itu? Apakah dia ingin menunda kematian untuk sampai pada kematian yang lebih sesuai keinginan dia, atau kematian tanpa rasa sakit, atau kematian dalam kondisi yang lebih tenang gitu? Jadi pada titik tertentu dia ngerasa bahwa kegiatan menyembuhkan atau itu nggak lebih dari sebenarnya menunda kematian pada situasi yang sama-sama nggak jelas gitu. Gitu aja Pak Hendar, mohon tanggapannya gitu. Makasih. Oke, silakan ditanggapi Bung Hendar, singkat ya Bung Hendar ya. Masih di Oke, terima kasih. Yang pertama saya kurang bisa menanggapi kalau rujukannya Confucius Analects atau tradisi Tionghoa yang tadi, atau satu lagi tadi dari konteks agama Islam. Karena saya tidak menguasai, tidak membaca, walaupun istri saya seorang Tionghoa dan saya juga beberapa kali berkunjung ke tempat pemakaman Tionghoa, tapi saya tidak sangat mendalami budaya Tionghoa sampai seperti itu. Tapi yang saya bisa jawab terkait dengan dorongan ekonomi atau apa namanya tadi, kepentingan ekonomi, mungkin karena asumsi dasarnya tetap sama ya. Satu, continuation of life, maka materi yang dikumpulkan pada hidup yang ada sekarang adalah semacam perlu analogi atau semacam bekal pada hidup yang berikutnya. Karena kan continue, bukan end of life, bukan termination, bukan annihilation. Kalau continue ya artinya apa yang sudah dikumpulkan sekarang ya bisa jadi bekal untuk yang berikutnya. Jadi tidak ada, walaupun mungkin bentuknya berubah gitu ya. Bentuknya maksudnya uangnya itu nanti di sananya dipegangnya beda gitu. Tapi secara itu membayangkannya seperti itu. Itu yang dapat saya tanggapi secara kikir ya, secara hemat untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tadi itu apa? Tolong diulangi yang kedua poinnya. Poin dari apa? Menyembuhkan ya. Menyembuhkan. Oh, yang dari novel ya? Ya, Chekhov ya. Dari Chekhov ya. Saya tidak bisa melihat bahwa betapa bertentangan antara orang beriman percaya ya, apalagi ini Chekhov lagi dari Rusia ya, seorang ateis. I assume dia seorang ateis ya, Chekhov itu ya, bahwa dia orang beriman ngapain sih untuk capek-capek ke dokter kalau dia memang takut matian atau dia mau memperpanjang hidupnya dan seterusnya ya. Saya tidak melihat itu ada satu pertentangan, walaupun kalau dilihat bertentangan juga bisa. Kalau dilihat bertentangan itu seperti ini, bahwa itu adalah dua otoritas yang berbeda gitu ya, dan sebenarnya kepercayaan terhadap otoritas gereja, misalnya kalau dikatakan beriman di konteks Rusia itu gereja timur, mungkin sudah menurun, maka dia lalu mencari jawaban yang lain pada ilmu pengetahuan, salah satunya adalah kedokteran gitu ya. Jadi tidak mau diakui bahwa kepercayaan pada gereja menurun, tentu saja, tetapi dengan dia berkunjung itu sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak sepenuhnya percaya mentah-mentah pada apa yang dikatakan gereja timur, misalnya tentang kebangkitan badan, kebangkitan badan di akhir dan immortalitas jiwa misalnya. Maka dia tetap pergi ke dokter. Itu kalau dilihat bertentangan. Tetapi kalau tidak bertentangan, ini adalah komplementer kan. Artinya baik dia mau dapat yang dari kepastian spiritual dari keyakinan keagamaannya, tetapi juga di sisi lain dia adalah embodiment atau bodily creature. Dia butuh supaya tubuhnya ini ada satu reksa physically juga ya, reksa jasmania, yaitu lewat kepastiannya adalah lewat dokter itu. Jadi yang satu ngurusin bagaimana hidup rohani, yang satu ngurusin bagaimana hidup jasmani, maka ini komplementer. Nah, kalau saya hanya bisa memberi catatan itu, mungkin kalau ada yang mengetahui konteks Rusia lebih jauh ya, filsafat Rusia misalnya dari Berdiev, Nikolai Berdiev itu juga salah satu filsuf besar Rusia. Mungkin bisa ikut menjernihkan pertanyaan dari Kang Syarif. Itu aja jawaban saya, Kang. Oke. Terjawab ya, Bung Syarif ya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bung Subelo, silakan, Bung Subelo Wiono. Terima kasih.
Agak berat ya saya memahami, soalnya saya berpikir tadi konteksnya pandemi ya. Saya mencoba menghubung-hubungkan berbagai pemahaman atas kematian ya. Tapi kalau tadi saya mendengar ada teman misalkan bicara dari konsep Islam ya, saya dari kecil itu punya pengalaman menarik sebenarnya. Waktu saya SMP jadi ketua OSIS harus menghadiri takziah orang meninggal. Tapi saya waktu itu sempat didoktrin di kalangan Muhammadiyah yang ada yang mengharamkan makan waktu kita datang ke tempat orang meninggal. Tapi pembina saya yang ngajak saya takziah itu memaksa saya makan. Jadi apa ya? Di kalangan NU saya pernah juga hadir di acara tahlilan begitu, kadang-kadang malah yang keluarga mampu itu membayar orang-orang yang hafal Al-Qur'an untuk membacakan ayat-ayat suci, mendoakan yang meninggal. Jadi memang sangat kompleks ya kalau kita bicara kematian. Jadi kita tidak bisa membayangkan misalkan Tionghoa itu satu cara atau satu keyakinan gitu. Saya membayangkan di Islam sendiri yang saya peluk, yang saya berusaha mendalami dari kecil itu ya ternyata komunitasnya beda-beda gitu. Termasuk kalau kita bicara iman ya. Ada yang sebatas iman itu percaya, ada yang iman itu adalah pemahaman dari hati, satunya hati, ucapan, perbuatan yang kalau di hadis itu al imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu semakin rumit ya. Apalagi kalau di dalam Islam kan ada istilah gaib ya. Jadi hidup sudah mati itu sesuatu yang gaib. Lucunya kadang-kadang itu juga jadi bahan perdebatan gitu loh. Mereka menyebut gaib sesuatu yang memang tidak bisa dihadirkan ya secara pasti, tapi juga jadi bahan perdebatan. Jadi akhirnya ya saya bingung sendiri, ini kaitannya dengan COVID gimana? Kalau ke COVID ini ya, sebelum ke kematian ya, di awal tuh saya setuju tadi dengan pendapat Pak Hendar, kita gagap. Mulai saya di berbagai kesempatan saya kritik, misalkan orang menyiram lingkungan dengan mobil barakuda pemadam kebakaran untuk membunuh virus yang begitu tidak terukur ya. Terus sekarang ini ada restoran ya yang ditutup pada jam tertentu. Padahal yang membuat COVID ini menular kan bukan jam kerja yang akhirnya memperbanyak pengangguran, tapi membatasi jam kerja yang memperbanyak pengangguran itu nggak ada gunanya kalau protokol kesehatannya nggak diketatkan. Tapi saya mengalami sendiri kemarin pas liburan panjang itu mudik, betapa galaunya saya mau ketemu om mertua usianya 73 tahun, ibu saya sendiri usianya 82 tahun. Saya harus mengikuti anak istri mudik. Nah, itu memang campur baur gitu antara psikologis gitu, logika kita gitu. Dan kalau bicara kematian di COVID, kemarin saya punya pertanyaan menarik itu. Kenapa itu jenazah itu dibungkus rapat-rapat, dimasukkan ke dalam peti? Padahal jenazah itu kalau kita bersin, itu sudah nggak ada pengaruhnya bagi jenazah itu. Dan jenazah itu juga nggak bisa bersin yang membahayakan kita. Waktu dia dimandikan, apalagi di rumah sakit dengan protokol yang begitu bagus, virusnya saya pikir sudah mati ya. Tapi orang sering mengabaikan justru untuk yang takziah, yang hidup itu mestinya yang lebih diperhatikan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi memilih jalan kematian seperti Cleopatra ya yang saya tonton waktu Julius Caesar sudah mati, terus Jenderal Mark Antony, Cleopatra diberikan pilihan kalau dipatok pakai ular ini, diberi obat ini, nanti kamu matinya seperti bermimpi. Itu saya berpikir ini canggih sekali ya di Mesir ribuan tahun yang lalu menghadapi kematian. Kita nggak punya loh teknologi untuk milih nanti mati itu enak, yang enak itu begini. Sementara saya bandingkan dengan dokter yang beberapa tahun lalu saya kenal itu, kalau misalkan dia di kemo, itu dia akan mengalami penderitaan sekian lama. Kalau dia diperlakukan lain, jadi junior-juniornya yang di Fakultas Kedokteran itu tidak memberi pilihan kematian yang nyaman gitu. Bagi dosen senior Fakultas Kedokteran yang sudah berat kena kanker itu. Jadi ya saya mohon pencerahan aja bagaimana
menghadapi kerumitan kematian ini, apalagi dikaitkan dengan COVID-19. Terima kasih Pak Hendar Putranto dan teman-teman. Baik, terima kasih Bung Subelo. Singkat Bung Hendar. Baik, terima kasih Bung Subelo. Singkat ya, singkat, ya. singkat. Kalau ditanya bingung enggaknya, saya juga bingung itu dulu. Ya. Siapa sih yang nggak bingung kalau menghadapi kematian sedemikian banyak dalam waktu sedikit itu? Yang kedua, banyak orang yang lebih pintar dari saya yang di pemerintahan di negara Eropa, Amerika, dan bahkan yang juga bingung bagaimana menghadapi virus ini dan mencegah kematian yang lebih besar. Kan begitu ya. Vaksin dikembangkan, oke. Tetapi apakah vaksin jawaban ampuh? Belum tahu juga. Kan gitu. Jadi kalau sama-sama bingungnya, iya. Tapi kalau sekarang pertanyaannya kalau tentang COVID dikaitkan dengan materi paparan saya bisa menjawab. Saya kaitkannya begini. Ketika ada ledakan kematian dalam jumlah sedemikian besar, maka akan muncul tiga reaksi yang mungkin ya. Menjadi sangat khawatir atau death anxiety, menjadi apatis, sebodoh amat, tidak mau tahu, gitu ya, atau denial of death. Yang ketiga, menyangkal adanya kematian, maka lalu lahirlah teori konspirasi dan seterusnya. Setiap sikap yang ada dari yang tiga saya sebutkan tadi, itu ada istilahnya buku-bukunya, ya. Buku-bukunya selama 50-100 tahun terakhir itu ada buku-bukunya. Artinya para pendukungnya masing-masing itu ada. Denial of death itu Ernest Becker ada. Terus yang apatis tentang itu konspirasi itu banyak sekali bukunya beredar, dan yang pro bahwa ini adalah kematian itu menjadi anxiety, death anxiety juga ada. Tetapi intinya adalah setiap sikap yang kita ambil terkait dengan kematian yang dihamparkan oleh COVID ini, kita semuanya tetap perlu refleksi tentang apa artinya ini bagi saya untuk menjalani hidup yang masih tersisa. Ya saya bilang sisa aja gitu ya. Jadi kalau Bung Subelo minimal menjadi lebih wise setelah peristiwa kematian yang begitu banyak karena COVID ini, dan setelah mengikuti pencerahan bersama pada malam hari ini, saya kira itu sudah terjawab sedikit dari tujuan diadakannya diskusi ini, yaitu mengambil sikap yang tepat untuk Anda menambah kebijaksanaan diri Anda sendiri menyikapi ini semua. Itu aja jawaban saya. Makasih, Bung. Oke, terima kasih Bung Hendar. Untuk penanya selanjutnya saya persilakan kepada Bung Arkadius. Ya, terima kasih. Sudah terdengar suara saya? Terdengar, sudah Pak Ari. terdengar. Oke, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan untuk merespon topik yang menarik ini. Untuk mati saya belum tertarik. Yang pertama terkait dengan filsafat. Saya hanya punya satu rujukan dari dosen saya waktu belajar filsafat, tapi tidak kualitas STF pasti, D.Y. Kendungan. Itu Anton Baker SY. Beliau mengatakan bahwa kematian itu adalah kristalisasi atau pengabadian. Kristalisasi antara lampau, sekarang, dan future gitu. Jadi keabadian itu menyatunya dulu, sekarang, dan nanti. Nah, kalau saya mati sekarang, nah itu artinya saya mati sebagai dosen, sebagai bapak, sebagai suami, temannya Pak Hendar, dan seterusnya dan sebagainya. Tidak bisa diperluas lagi, tidak bisa dikurangi. Nah, gitu. Itu yang menarik dari pendapat Anton Baker tentang kematian. Tidak tahu itu menurut filsuf yang lebih besar itu induknya siapa, saya nggak tahu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang paham mengenai kematian itu mempengaruhi sikap terhadap hidup. Contoh, ketika kaum Yahudi kelompok tertentu yang nggak percaya sama life after life, kaum Saduki itu mereka mempersepsikan hidup itu harus panjang, harus kaya.
Nah, seperti itu. Jadi kenapa? Karena after life, mati itu artinya masuk kotak, ya, habis, masuk dunia orang mati yang disebut Seul. Nah, inilah yang kemudian direformasi oleh Yesus yang bangkit dari mati, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan, nah, sehingga membuat orang punya spirit, ya. Orang umur pendek tidak dilabeli pendosa, orang sakit, orang miskin tidak dilabeli sebagai pendosa. Ya. Kalau perspektifnya sangat material karena nggak punya keyakinan hidup setelah kematian, nah, semuanya ditarget keselamatan, keberkahan itu pada aspek-aspek tangible, ya. Umur panjang, kaya raya, istri banyak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga terkait dengan Konfusianisme tadi, saya hanya ingat bahwa dalam Konfusianisme itu diajarkan tentang langit dan bumi itu bagaikan cermin satu sama lain. Nah, itulah sebabnya ketika saudara atau leluhur apalagi itu meninggal, itu dibekali apa yang seperti perlu di kehidupan dunia ini supaya di kehidupan sono aman gitu. Nah, ini sekarang yang keempat, itu pertanyaan saya. Bagaimana kita menjelaskan dari aspek kritis terhadap fenomena supranatural? Saya punya pengalaman soalnya, ya. Simbah istri saya itu, mohon maaf, itu pernah sakit sampai habis badannya, tinggal wajahnya doang yang bright, yang bersinar. Nah, saya curiga bahwa simbah saya ini punya simpenan. Nah, saya minta kepada mertua saya untuk tanya, Bu, tolong simbah itu ditanya apakah punya pegangan. Nah, setelah ditanya ternyata benar, dia menyimpan susuk 7 di wajahnya. Ya. Nah, lalu itulah yang mempersulit dia, walaupun secara fisik itu mestinya dari ukuran manusiawi itu mati, tapi nyatanya nggak mati. Ya. Badannya habis, kepala ke bawah itu, tetapi muka itu masih bright betul gitu kan. Nah, terus saya tanya pada teman saya yang ngerti perkara supranatural itu, intinya ternyata keikhlasan. Karena kunci mengambil susuk itu kan harus gurunya. Nah, kalau simbahnya aja udah sepuh, gurunya pasti sudah meninggal. Kalau jika guru udah nggak ada, ya harus keikhlasan. Nah, baru setelah ada keikhlasan, ada upacaranya seperti itu. Nah, dalam perspektif kayak begitu itu kan makna kematian menjadi lebih absurd lagi, ya. itu nggak tahu apakah ini perlu dijawab atau dilewati aja. Monggo, tapi ini adalah sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari untuk sharingnya, ya. Saya berada di luar kekuasaan yang saya ketahui maupun yang saya pelajari maupun yang saya alami sendiri untuk bisa menjawab ataupun memberikan komentar untuk poin yang keempat, yaitu pertanyaan tadi tentang keikhlasan, susuk, wajah yang lebih bersinar daripada badan yang sudah habis. Saya mungkin menyerahkan ke teman-teman yang juga belajar atau juga punya ilmu, ya, ngelmu misalnya, untuk bisa sharing juga nggak apa-apa di sini, walaupun kalau saya kan Bung Yogi tadi sudah memberitahu ya batasannya, ya. Saya tidak bisa membahas di luar dari misalnya filsafat timur, saya enggak, terkait dengan agama, tentang pandangan agama tentang kematian saya juga enggak gitu, ya, atau yang supranatural tadi saya juga enggak masuk ke sana. Tapi mungkin teman-teman lain ada yang berminat menanggapi, silakan. Bung Hendar dan Bung Ari, mungkin pertanyaan ini kita skip dulu ya, karena ada penanggap dan penanya selanjutnya, begitu ya? Ya, oke, monggo. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Cornelia, silakan. Mbak Cornelia. Mbak Cornelia, cek.
Sebetulnya tadi ada yang bisa ditanggapi itu kematian sebagai kristalisasi. Oh, yang poin pertama, Iya. Romo Anton Baker ya. Iya. Saya tanggapi sedikit kalau yang kristalisasi, boleh Bu Yogi, ini menunggu Oke. Mbak Cornelia belum? Oke. Kalau menurut saya belum baca buku Anton Baker, maupun saya sendiri sekarang udah lupa bukunya Romo Louis Leahy tentang filsafat kematian. Tetapi kalau konsep kristalisasi itu artinya dia pemadatan ya. Ini kan bicara soal waktu ya. Waktu apa namanya? Masa lalu, sekarang, masa depan. Lalu bagaimana ketika dengan kematian itu kita dipadatkan menjadi semacam kristalisasi pemaknaan sekarang ya. Karena kan nggak mungkin kalau kita sudah mati memberi makna kan. Kalau kita yang masih hidup inilah yang memberi makna. Artinya kalau itu satu kristalisasi memang saya mengiyakan dari caranya Jacques Sorong misalnya. Cara Jacques Sorong menjawab bahwa itu adalah kristalisasi, itu yang disebut oleh Sorong sebagai apa ya? Ars moriendi. Ars moriendi itu bahasa Latin, atau oleh disebutnya juga sama siapa ya? Saya baca juga Schumacher ya. Artes moriendi ya. Jadi ada seni menghadapi kematian. Nah, namanya seni tidak bisa disebut seperti sangat saintifik ya. Artinya seni itu ya kita ada try and error, mencoba memberi makna, di sini kok maknanya meleset, kita memberi makna yang lain gitu ya. Jadi seperti seni, artinya menjadi semakin terampil karena more practice, lebih banyak melakukan bukan praktek kematian atau bukan praktek melihat orang mati, bukan, tetapi seni di sini adalah semakin lama semakin terampil memberi makna yang semakin eksistensial untuk diri dan juga berbagi kepada orang lain, mudah-mudahan ya, yaitu ars moriendi tadi. Mungkin kristalisasi itu paling dekat saya cocokkan dengan jawaban Sorong tentang kematian itu memahaminya adalah sebagai seni memahami kematian atau ars moriendi. Demikian, Pak Ari. Baik, Mbak Cornelia. Oke, belum ada tanggapan dari Mbak Cornelia. Mungkin ada satu penanya terakhir untuk mengakhiri sesi diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan, siapa yang ingin bertanya atau menanggapi? Nah, Bung Arif mungkin, silakan. Sudah menyalakan kamera. Ya, saya mau nanggapi dikit aja. Pertama soal kematian yang menggelisahkan ya. Apa yang menyebabkan dia menggelisahkan? Pada pokoknya saya melihat dua hal ya. Saya melihat dua hal. Yang pertama adalah karena memang tidak pernah ada yang tahu mengenai katakanlah kalau memang ada kehidupan setelah kematian, itu juga kan nggak pernah ada yang bisa menceritakan soal itu. Jadi sesuatu yang tidak kita pahami dengan sungguh-sungguh, yaitu kemudian menghasilkan kegelisahan. Kalau dipikirkan, berbeda kalau misalnya diabaikan seperti yang tadi juga disebut oleh Bung Indar. Yang kedua karena memang tidak ada yang lebih memanggil minat kita lebih dibandingkan self-preservation. Semua orang peduli pada kehidupan dan semua orang menghendaki kira-kira ya kesadaran bahwa kematian sebagai sebuah kemestian itu pada akhirnya akan datang. Maka barangkali kalau diperbolehkan kita akan rame-rame meneriakkan puisinya Khairil Anwar itu ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Tapi keinginan tentang 1000 tahun itu berarti kan juga bertolak dari kesadaran bahwa limit adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Nah, dua hal itu saya pikir yang kemudian menghasilkan kegelisahan. Lalu yang kedua, saya tidak melihat bahwa kematian itu adalah sebuah total annihilation ya, anihilasi total gitu ya. Sebab dalam pandangan saya satu-satunya pembeda penting antara kehidupan dan kematian adalah spirit ya, roh ya, jiwa ya. Hilangnya jiwa, hilangnya spirit itu yang kemudian menjadi penanda penting kematian. Tetapi tidak dengan tubuh. Karena ada museum, karena ada santo yang juga dibalsem misalnya gitu ya. Atau banyaklah yang lain-lain yang kira-kira poin besarnya sebenarnya kan bukan pada
pada keabadian ragawi itu yang dicari. Sehingga yang kemudian membuat pertautan antara kehidupan dan kematian itu adalah memori. Ingatan tentang si orang mati yang pernah hidup. Dan ini yang kadang-kadang membuat seseorang bisa jauh lebih besar setelah kematiannya. Socrates nggak pernah nulis buku, tapi kita pelajari sampai hari ini. Siapa namanya? Kurt Cobain itu, ya kan, punya karir musik yang tidak terlalu panjang gitu ya. Tapi orang belajar mengenai sejarahnya, mengenai musiknya, mengenai pengaruhnya sampai hari ini. Jadi memori itu yang dibandingkan raga yang menyelamatkan kematian dari anihilasi total. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Arief. Dengan tanggapan Bung Arief, berakhir pula sesi tanya jawab kita pada diskusi kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri rangkaian diskusi kita pada malam hari ini, mungkin saya persilakan Bung Hendar untuk memberikan closing statement-nya kepada kita semua. Silakan Bung Hendar, singkat ya, Bung Hendar ya, singkat. Karena kalau Bung Hendar nggak dikasih tahu singkat, pasti 15 menit, 20 menit sendiri. Nambah 9, seperti tadi nambah 9 menit ya. Silakan Bung Hendar. Mudah-mudahan 1 menit ya. Jadi begini, saya belajar dari Corong, saya belajar dari Bauman, saya belajar dari Stephen Looper tentang filsafat kematian. Ada masih banyak pemikir yang lain juga, ya, ada Epicurus dan seterusnya. Tapi saya mau merangkumnya. Saya belajar dari Corong bahwa tentang sejarah ide kematian ternyata sudah dibincang sejak dari filsafat klasik sampai dengan filsafat kontemporer. Artinya tidak pernah mati sebagai ide, ya, bicara tentang filsafat kematian. Masih terus relevan, walaupun Corongnya sudah mati tahun 72. Gitu. Jadi betul yang dikatakan nama Mas Arief tadi, ya, orangnya sudah mati tapi kita masih membicarakan karyanya. Yang kedua, dari Bauman saya belajar bahwa bicara soal kematian ternyata tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya, termasuk bagaimana misalnya pemerintah atau penguasa gitu ya mengorganisasi kematian itu, atau pihak-pihak otoritas budaya, otoritas keagamaan mengorganisasi itu, sehingga menjadi satu tatanan yang bermakna. Jangan sampai suatu meaningless death ya, jangan sampai menjadi satu kematian yang tidak bermakna bagi yang masih hidup, bukan bagi yang sudah mati. Yang ketiga, dari Looper saya belajar terutama melihat menganalisis kematian secara lebih analitik ya, secara lebih tradisi analitik. Dalam arti juga misalnya membedakan antara animal essentialism dan seterusnya, akhir kehidupan itu seperti apa, membunuh yang dibenarkan itu seperti apa dalam konteks perang, dalam konteks eutanasia dan seterusnya. Jadi saya tadi juga dari Mas Arief saya sepakat bahwa orang spiritnya ya, kalau di sini kan tadi mind ya, mind itu kan ya spirit, mind, spirit sama ya kurang lebih. Bagaimana kalau dia tetap masih bertahan, maka orang itu dianggap masih hidup. Maka saya kira pikiran itu yang akan terus bisa dialihfungsikan kepada generasi penerusnya yang lalu menjadi diskusi seperti sekarang. Itu saja yang dari saya. Terima kasih, Bung Yogi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bung Hendar atas pemaparannya selama diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bung Naryo selaku Ketua MFI kita. Silakan Bung Naryo. Terima kasih, Bung Yogi. Ini MFI nggak ada ketuanya. Pertama, tentu terima kasih ya ke Bung Hendar sudah menjadi volunteer, jadi narasumber. Temanya agak sedikit menantang. Ini agak nyerempet-nyerempet komoditas agama sebenarnya. Karena bisnis agama itu komoditasnya ada di kematian ya. Buat teman-teman semua juga terima kasih. Ini mayoritas yang hadir di sini kebanyakan para filsuf, cukup sulit ya untuk mengorganisasikan kegiatan seperti ini karena kita biasa bergelut di kontennya, di isinya. Tapi ini kita berhasil, jadi kita patut apresiasi. Ada 30, saya perhatikan tadi ada 36 partisipan kelihatannya yang hadir.
Dan kepada yang hadir semua malam ini tadi sudah dikatakan di awal, ini diskusi rutin 2 minggu sekali. Kita akan ada diskusi lagi 2 minggu ke depan, dan rencananya kita akan selalu rutin setiap 2 minggu. Jadi akan ada banyak tema tentang filsafat yang akan didiskusikan oleh berbagai narasumber dari berbagai latar belakang. Dan sekali lagi, ini bukan hanya STF ya. Jadi welcome. Ini bukan khusus untuk anak-anak STF, tapi juga nanti narasumber juga kita akan undang dari ya teman-teman yang lain, dari UI, dari UGM, dari UIN, dari Paramadina. Jadi ya nanti akan semakin kaya. Itu aja, Bung Yogi. Terima kasih Bung Yogi sudah memandu diskusi dari awal. Baik, terima kasih Bung Naryo. Mungkin sekarang teman-teman boleh on cam semua karena kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Bung Naryo, itu kasih tahu minggu depan kan Pak Valen dia orangnya ada di sini di dalam. 2 minggu lagi kan ya? Ya, minggu depan 2 minggu lagi. Ya, Bung 16 Valen. November. Ya. 2 minggu ke depan Bung Valentino Lumoa ya. Nanti akan bicara tentang refleksi tentang COVID-19 juga. Mari teman-teman Ini nanti on cam. rekamannya di-share di YouTube nggak ini? Nanti di-share, ini direkam kelihatannya. Oke. Rekam nanti di-share. Nanti kita share lagi ya. Siap, terima kasih. Ini dakwah para filsuf. Nih, Prof. Agus. Selamat malam, Prof. Agus. Selamat malam, Prof. Agus. Malam, saya menikmati. Nanti kapan-kapan ya. Sudah on cam semua? Baik, siap, Prof. Agus. Terus dokumentasi fotonya nanti bisa dilihat di mana? Nanti kita akan posting di akun Instagram MFI. Makanya follow dong Instagramnya, follow. Filosof harus punya Instagram sekarang ya. Iya. Ya, nanti kita saling follow ya. Nebeng Pak Yiri aja deh. Oke, silakan Bung Reza Surya Putra, silakan dipandu untuk foto bersamanya. Ya, ini yang akan ngambil Mbak Anita, ya sudah siap-siap. Ini rekan-rekan semua. Senyum. Ya. Oke. Ada 2 halaman ya, satu lagi. 2 halaman ya. Ya. 20. Mantap. Oke. Sudah? Sudah. Siap? Nanti saya dikirimi ya Pak Yiri, biar saya unggah di Facebook. Nggih. Wah, Kang Seleb mau unggah nggak, Kang Seleb? Terima kasih banyak. Mas Yoga juga selamat malam Mas Yoga. Wah, harus Baik, bikin terima kasih IG. rekan-rekan sekalian. Pas banget, udah jam 9 ya. Pas. Tepat waktu sekali nih, jam 9, luar biasa ya. Kayak STF tepat waktu. Besok ya jam 9 belum. Besok jam 9 ya belum apa-apa lah. Habis ini langsung bikin paper ya.